Ia adalah seorang yatim piatu, anak yang tak memiliki ayah maupun ibu. Berkat keberuntungan, ia diasuh oleh pemimpin klan Tien, keluarga yang termasyhur di dunia Murim. Di sana, misi tunggalnya hanyalah hidup demi melindungi tuan muda sulung klan Tien. Suatu hari, pemimpin klan Tien tiba-tiba meninggal dunia. Tuan muda sulung ternyata adalah seorang pemboros yang tidak berguna dan tidak kompeten. Di bawah tangannya, klan besar itu hancur lebur. Meski begitu, ia tetap bertekad untuk tinggal dan memenuhi misinya untuk melindungi sang tuan muda. Namun sayangnya, tuan muda itulah yang justru menikamnya dari belakang. Dengan memikul beban penyesalan dan kebencian, ia pun meninggalkan dunia fana. Sepertinya hidupnya akan berakhir begitu saja. Namun langit memberinya kesempatan kedua. Ia berinkarnasi ke masa lalu, menempati tubuh tuan muda sulung klan Tien. Apa yang akan ia lakukan untuk memastikan kehidupan ini bebas dari penyesalan? Perjalanan transformasi tuan muda sulung klan Tien pun dimulai. Bagaimana nasib salah satu dari 10 klan besar Murim ini nantinya? Rintangan dan bahaya apa yang akan ia hadapi di jalan ini? Silakan ikuti dan temukan jawabannya. Dari langit yang tinggi, sebuah suara tanpa nama bergema. Ia berlutut. Pada saat itu, kupikir itu adalah suara gemuruh guntur dari atas. Pemimpin klan Tien, Tien Uichuong, membawa seorang anak ke hadapannya dan berkata, "Lindungi anak ini. Itulah alasanmu untuk hidup." Ia berlutut di tanah, menatap ke arahnya dengan mata berkaca-kaca. Foda menyadari alasan hidupku. Itu adalah tuan muda sulung, Tien Voluong. Ia tampak sangat lemah saat itu, aku tidak menyangka. Fodan tidak pernah membayangkan Voluong bersembunyi di belakang Uichuong, gemetar ketakutan. Bocah itu adalah bajingan terkutuk yang akan membawa kehancuran bagi klan Tien. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam dan menerima perintah itu. "Hamba menerima perintah Anda, Patriark." Waktu berlalu dengan cepat, dan 15 tahun kemudian pada malam hujan deras, sang Patriark tiba-tiba wafat. Foya-foya dan kebiasaan merusak Tien Voluong pun semakin menjadi-jadi. Keluarga yang dulunya merupakan salah satu dari 10 klan besar di dunia hancur dalam sekejap mata. Orang-orang secara bertahap meninggalkan klan Tien. Namun Fodan tetap setia di sisi Tien Voluong. Mengabdikan dirinya sebagai prajurit pelindung. Namun terlepas dari perlindungan sepenuh jiwa dan pemenuhan tugasnya. Tepat saat dua sosok muncul di gerbang. Voluong menikamnya dari belakang. Fodan tidak pernah menyangka rasa sakit seperti itu datang dari orang yang ia junjung kesetiaannya. Tien Voluong. Apakah pedang ini harga dari pengabdianku? Ia masih sama, gemetar dan pengecut, persis seperti hari pertama mereka bertemu. Fodan tersungkur ke tanah. Ia menopang dirinya dengan pedang, mencoba agar tidak jatuh terjerembab ke bumi. Di saat ini, Fodan menyadari. Sungguh, benda bisa diperbaiki, tetapi manusia tidak. Beberapa sosok berjubah merah misterius perlahan mengelilinginya. Voluong berdiri dengan tangan kosong, menatap mereka dengan mata ketakutan. Mereka mendekat, dan salah satu dari mereka menghunus pedang. Sementara itu, ia dalam kesakitan yang luar biasa, dadanya bersimbah darah segar. Foda mengukir nama ini dalam-dalam kejiwanya. Tien Voluong. Ia merasa tindakan pria itu sangat menyedihkan. Apa kau pikir mereka akan melepaskanmu hanya karena kau menukar nyawaku? Apa kau pikir klan Tien yang kau hancurkan akan bangkit kembali dengan memihak pada kultus iblis? Apa kau pikir itu cara untuk bertahan hidup? Hujan malam turun dengan deras, namun takkan pernah bisa membasuh dosa-dosanya. Foda mengerti lebih baik dari siapapun. Itu adalah sebuah kesalahan. Petir menyambar turun dari langit. Beberapa sosok melangkah menembus air hujan. Kilat berkedip di sekitar seorang wanita. Dari mata hingga mulutnya, kulitnya tertancap jarum-jarum. Mereka tampak seperti iblis, tidak memiliki wujud manusia. Melihat ini, Voluong lumpuh karena ketakutan. Saat salah satu dari mereka mengangkat pedang tinggi-tinggi, ia membatin. Jika kau ingin hidup, kau seharusnya tidak pernah melibatkan mereka. Dalam kepanikan, ia berbalik untuk melarikan diri. Pria itu mengejar, dan sebuah bilah menebas bahu Voluong. Ia merasakan gelombang penyesalan. Seharusnya aku tidak pernah melayani tuan muda sulung itu sejak awal. Patriark, apakah Anda melihatnya? Tuan muda sulung sama sekali tidak layak dilindungi. Kepala Voluong menggelinding ke tanah. Bayangan Uichuong terlintas di benaknya. Seharusnya aku campakkan saja pemboros yang tidak berguna itu. Mengingat Voluong saat masih kecil, bahkan di saat antara hidup dan mati ini, Fodan dipenuhi dengan penyesalan. Ia membiarkan pedang di tangannya jatuh ke tanah. Lutut Fodan terbenam ke bumi yang dingin. Ia membiarkan dirinya tenggelam dalam guyuran hujan deras. Sosok-sosok berjubah merah itu mendekat selangkah demi selangkah dari belakang. Fodan telah membuang semua harapan untuk hidup. Tidak, siapa lagi yang tersisa untuk disalahkan? Ia perlahan hanyut ke dalam ingatannya, yang ada hanyalah penyesalan. Fodan teringat masa mudanya, seorang yatim piatu yang miskin, kurus kering. Aku tidak punya nama, setelah diasuh oleh pemimpin klan Tien, aku dipanggil Fodang. Fodang berarti tanpa nama. Kembali ke masa sekarang, ia hanya memiliki satu keinginan tunggal. Saat bilah pedang mereka menekan lehernya, Fodang mendamba. Jika aku terlahir kembali, aku harap aku memiliki namaku sendiri.
Tebasan pedang yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke arah Vo dan di saat hidupnya mencapai ajal. Ia sungguh berharap di kehidupan selanjutnya ia tidak akan tanpa nama lagi, dan kemudian, pria tanpa nama itu pun mati. Gelombang embun beku menyelimutinya, membuat Vo Dang merasa sangat dingin. Ia membuka matanya, ternyata kematian sedingin ini. Suara air bergema, itu adalah Nguyet An yang sedang membasuh kaki Vo Dang. Vo Dang tiba-tiba merasakan ada yang salah. Wanita itu dengan penuh perhatian mengangkat kakinya untuk menuangkan air. Terkejut, ia tidak sengaja menendang, menjatuhkan Nguyet An. Ia kebingungan. Apa ini? Rasa sakitnya masih terasa nyata. Apakah aku hidup? Jelas-jelas, pedang yang tak terhitung jumlahnya telah menusuk tubuhku. Nguyet An buru-buru bersujud, memohon. Tolong, ini salahku. Tuan muda, aku tidak menyadari airnya sudah dingin. Vo Dang menyadari, bukankah itu Nguyet An? Pelayan dekat yang telah melayani Tuan Muda Sulung sejak kecil, sosok yang selalu dianiaya olehnya. Nguyet An menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tuan muda, tolong maafkan aku, tolong. Vo Dang menjawab. Kejahatan apa? Tapi, mengapa kau memanggilku Tuan Muda? Terlebih lagi, di mana Tuan Muda Sulung, Tian Vo Luong? Wanita itu terpana, tidak mengerti. Tuan Muda, bukankah Anda adalah Tuan Muda Tian Vo Luong? Ternyata ia telah berinkarnasi ke dalam tubuh pria itu. Apa? Vo Dang segera melihat bayangannya di baskom cuci. Melihat wajah Vo Luong, mulut Vo Dang ternganga syok. Ini. Apa? Apa yang terjadi? Baru setelah malam tiba ia cukup tenang untuk merangkai semuanya. Aku sudah memeriksanya berkali-kali, ini bukan mimpi. Bagaimana bisa aku hidup kembali? Dan di dalam tubuh Tuan Muda Sulung, 15 tahun di masa lalu. Vo Dang teringat kejadian tadi sore. Ia telah bertanya pada Nguyet An. Apakah ada orang di klan ini yang bernama Vo Dang? Ia menjawab. Tidak ada orang seperti itu di daftar silsilah keluarga. Ia berspekulasi. Aku telah menjadi Tuan Muda Sulung Tian Vo Luong, jadi apakah diriku yang dikenal sebagai Vo Dang telah lenyap? Mungkin aku punya kesempatan. Kesempatan untuk melindungi klan Tian dengan tanganku sendiri. Aku bisa memikirkan metodenya tepat waktu, kehancuran klan masih 15 tahun lagi. Tiba-tiba, Vo Dang merasa ada yang janggal. Tunggu, mengapa kamar tidur Tuan Muda Sulung begitu miskin? Ukuran kamarnya tidak lebih baik dari kamar murid biasa. Tatapannya tidak sengaja jatuh pada sebuah pedang. Vo Dang terkejut. Itu adalah Vo Luong telah menggunakan pedang itu untuk menikamnya. Vo Dang hanyut dalam ingatan. Pedang Tian Kuang. Bilah pedang termasyhur yang lahir dari seberkas cahaya yang merobek kegelapan. Ia menggenggam pedang itu. Bila berharga yang dianugerahkan kepada Tuan Muda Sulung klan Tian, maka pedang Tian Kuang ini adalah milikku. Setelah memilikinya, jantung Vo Dang berdegup kencang karena gembira. Saat ia menghunus pedang, bilahnya begitu tajam hingga memantulkan wajahnya yang memerah karena kegirangan. Ia menguji satu ayunan, bilahnya memancarkan cahaya dingin yang tajam. Vo Dang memujinya. Seperti dugaan, ini sepenuhnya berbeda dari pedang yang biasa kugunakan. Ia mulai melakukan beberapa jurus dasar. Vo Dang tenggelam dalam seni pedang. Setelah berlatih beberapa saat, ia begitu kelelahan hingga hampir tidak bisa bernapas. Lutut Vo Dang lemas. Ia benar-benar kehabisan tenaga. Vo Dang melihat tangannya yang gemetar. Baru segini saja napas dan ototku sudah mencapai batasnya. Di luar, malam yang larut begitu sunyi. Di dalam ruangan, Vo Dang duduk beristirahat. Vo Dang tiba-tiba mendengar suara langkah kaki di luar. Langkah kaki itu semakin lama semakin dekat. Ia memejamkan mata, diam-diam memanipulasi napas di dalam tubuhnya. Bahkan jika Tian Vo Luong tidak pernah berlatih bela diri, ia tidak seharusnya berada di ambang kematian hanya setelah beberapa ayunan pedang Tian Kuang. Biasanya, ki dipupuk di dalam dantian di bawah pusar, mengalir melalui meridian untuk bersirkulasi ke seluruh tubuh. Tapi apa yang salah dengan tubuh ini? Aliran ki yang sangat besar terjebak di dalam dantian, tidak dapat keluar melalui meridian. Terlebih lagi, mereka saling berbenturan, merusak meridian dan dantian. Ini sudah pasti hal itu. Kasus bocah-bocah kaya dengan terlalu banyak uang yang meminum ramuan spiritual yang salah dan menderita penyimpangan ki. Keesokan paginya, teriakan latihan bergema di seluruh kediaman. Semua orang berbaris rapi, mempraktikkan jurus pedang di lapangan latihan. Sebuah pedang kayu menghantam kepala Tian Hao dengan keras. Ia memegangi kepalanya dan tersungkur. Hei, siapa yang memukul kepala seseorang sekeras itu saat latihan tanding? Aku dengar suara tulang retak. Jika aku tahu, aku akan memukul kepalamu juga. Tie Ufan berbicara dengan jijik. Kalian cerewet seperti sekumpulan wanita. Bukankah sudah kukatakan aku akan mengalahkanmu dengan satu tangan? Jika kau kalah, serahkan uangnya. Jika kau tidak puas, ayo main satu ronde lagi dan naikkan taruhannya. Tian Hao mencoba mengelak. Diamlah, ronde ini tidak dihitung. Melihat seseorang mendekat, mereka berdua menoleh untuk melihat. Ternyata Vo Dang datang untuk berlatih. Tie Ufan merasa seolah-olah matahari terbit dari barat. Mungkinkah itu Tuan Muda Sulung? Ini yang pertama kalinya,
Kan? Tuan muda datang ke lapangan bela diri. Tian Hao mengonfirmasi. Itu benar. Ada apa dengan bajingan itu? Sementara itu, setelah hanya beberapa gerakan dasar, ia sudah merasa sangat lelah yang menyedihkan. Tubuhnya terlalu lelah bahkan untuk mengayunkan pedang kayu. Dengan tubuh seperti ini, aku tidak bisa mengimbangi ilmu pedang. Melihat Vo dan meletakkan pedangnya, Tiao Fan dan Tian Hao berkomentar. Sudah menyerah. Begitu lebih baik. Sekarang pergilah, tidak ada satupun orang di sini yang menyukaimu. Berlawanan dengan pemikiran mereka, ia beralih dengan berlari pelan. Untuk saat ini, aku akan lari saja, membakar lemak adalah prioritas mendesak. Tindakan ini membuat 3 orang lainnya terpana. Vo dan melangkah dengan berat dan lamban. Ia telah berlari setengah putaran mengelilingi lapangan latihan. Tian Hao akhirnya menyadari. Sepertinya ia tidak berniat pergi. Tiao Fan tersenyum dingin. Tidak berencana pergi. Kalau begitu kita hanya perlu membuatnya ingin pergi. Vo dan berjuang mengangkat kakinya yang berat saat ia berlari. Napasnya menjadi berat, dan keringat membasahi wajahnya. Vo dan menyadari situasinya jauh lebih buruk daripada yang ia duga. Saat ini, tubuh Tian Vo Luong berantakan karena ramuan spiritual yang telah ia konsumsi sejak kecil. Berbagai jenis ramuan yang tak terhitung jumlahnya telah saling bertentangan. Alih-alih menyehatkannya, mereka malah berubah menjadi racun mematikan. Tian Vo Luong yang bodoh. Jika ia berusaha berlatih, ia akan memiliki kultivasi yang luar biasa yang akan membuat siapapun iri. Pertama, aku harus mengembalikan tubuh ini ke keadaan di mana ia bisa menyerap obat. Seni bela diri klan Tian bisa menunggu. Saat itu, ujung pedang mengarah ke arahnya. Ia secara insting memiringkan tubuhnya untuk menghindar. Pedang itu menancap dalam ke dinding. Serpihan dinding runtuh berjatuhan. Vo Dang terkejut. Pedang sungguhan. Tiao Fan angkat bicara dari belakang. Aku minta maaf kepada Tuan Muda Sulung. Saat latihan tanding, pedangku tidak sengaja terlepas dari tanganku. Mengikuti di belakangnya adalah beberapa orang lainnya dari aula bela diri. Melihat wajah arogan mereka, jelas bahwa mereka datang untuk membuat masalah. Vo Dang juga menebak niat mereka. Orang-orang ini. Mereka berbicara dengan suara yang penuh sindiran. Tuan Muda Sulung, tempat ini lebih berbahaya daripada yang Anda kira. Sayang sekali jika Anda tidak sengaja terluka, jadi kami sarankan Anda tetap mengurung diri di kamar seperti biasanya. Ia mengerti maksud mereka. Jadi begitu rupanya. Tiao Fan dalam hati meremahkannya. Seekor babi bukanlah apa-apa. Jika ia tidak mengandalkan pengaruh orang tuanya, ia tidak akan berani menunjukkan wajahnya di sini. Ketakutan seperti itu, ia pasti akan merangkak kembali ke sudut kamarnya untuk bersembunyi. Vo Dang berbicara terus terang. Aku minta maaf. Terima kasih telah mengkhawatirkanku. Aku akan berhati-hati. Setelah mengatakan itu, ia terus berlari, meninggalkan kelompok itu berdiri di sana dengan bingung. 2 pria di samping Tiao Fan menjulurkan tangan kepadanya. Sekarang bagaimana? Babi Tuan Muda Sulung itu masih bersikeras menolak untuk pergi. Kau kalah taruhan, bayarlah. Setelah mengambil uangnya, mereka pergi dengan kemenangan. Kita untung besar, ayo cari minum. Kedengarannya bagus. Meninggalkan Tiao Fan sendirian, seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Babi Tian Vo Luong itu. Vo Dang mengabaikan mereka, hanya fokus pada tugasnya sendiri. Ia tahu kekuatannya sendiri dengan baik. Para praktisi bela diri yang berani mengejek tuan mereka itu hina. Tapi aku akan bersabar. Mengapa? Karena jika aku melawan, aku pasti akan kalah. Dengan pengalamanku, aku bisa tahu hanya dengan melihat. Tapi tidak apa-apa, teknik rahasia klan Tian yang sangat ingin kupelajari di kehidupanku sebelumnya pasti disimpan di perpustakaan Tianlong. Dalam kapasitasku sebagai Tuan Muda Sulung Tian Vo Luong, memasuki perpustakaan pasti akan diizinkan. Baru pada saat matahari terbenam ia akhirnya mencapai perpustakaan. Suara Vo Dang terdengar, dipenuhi dengan keheranan. Apa? Ia bertanya, terengah-engah. Apa yang baru saja kau katakan? Tian Chuang mengumpat pelan di bawah napasnya. Ia mengumumkan dengan dingin. Apakah itu jelas? Aku akan mengulanginya sekali lagi. Pemimpin klan muda klan Tian, Tian Vo Luong, telah dicopot dari posisinya sebagai penerus. Oleh karena itu, memasuki perpustakaan Tianlong tidak diizinkan. Vo Dang ditolak di gerbang perpustakaan. Saat malam tiba, ia menyeret langkahnya yang lelah kembali. Vo Dang merosot ke tempat tidurnya, duduk termenung di dalam ruangan yang terpencil. Dan sekarang, Vo Dang akhirnya mengerti. Jadi ini alasan mengapa aku harus tinggal di kamar sempit ini, dicopot dari posisi pemimpin klan muda. Aku berniat mencari cara di perpustakaan untuk menyerap energi obat dari ramuan dengan cepat. Sepertinya aku harus mencari cara lain. Mengingat kembali, masa kecil Tian Vo Luong juga tidak berjalan mulus. Tubuhnya dirusak oleh efek samping ramuan, dikelilingi musuh, dan terlebih lagi, bawahannya mengejek tuan mereka sendiri. Tian Vo Luong kesepian sama sepertiku, ia pasti mengira tidak ada orang di pihaknya. Apakah itu sebabnya ia melakukannya? Ia mengira bahkan aku, pengawalnya, juga adalah musuh. Tidak perlu membuat alasan seperti itu.
Tian Voluong memimpin sekte iblis masuk dan klan Tian dimusnahkan. Itulah satu-satunya kebenaran. Alasan ia tidak memiliki sekutu adalah konsekuensi dari tindakannya sendiri. Aku juga kesepian, tapi itu karena aku asyik berlatih seni bela diri. Saat melamun, Foda menyadari ada sebuah kotak di atas meja. Ia membukanya untuk melihat. Apakah Nguyet An yang memasak ini? Isinya semua jamur, seharusnya ada daging, ini hambar sekali. Sambil makan, Foda menjadi penasaran. Dengan pola makan seperti ini, bagaimana Tian Voluong bisa jadi segemuk ini? Meski begitu, masih ada satu orang. Tian Voluong masih memiliki satu-satunya sekutu yang tersisa. Keesokan paginya, udara pagi terasa menyegarkan. Ia telah bangun pagi-pagi untuk berolahraga. Hanya dari pemanasan tubuh, Fodang sudah terengah-engah. Ia menggosok lengannya yang sakit. Tubuh macam apa ini, pemanasan saja sudah menyebabkan kelebihan beban total. Seluruh tubuhku sakit. Nguyet An terkejut. Oh astaga, Tuan Muda, Anda sudah bangun. Apakah Anda berencana untuk berlatih lagi hari ini? Kalau begitu saya ucapkan selamat beraktivitas. Ia melihat pakaian di tangan gadis itu. Fodang bertanya. Apakah itu cucianku? Nguyet An panik. Ya, pelayan ini mohon maaf. Seharusnya saya mencucinya lebih awal. Saya menunggu Anda agar saya bisa mencuci baju sebelum tidur, tapi saya tidak sengaja tertidur. Melihat penampilan yang pemalu dan ketakutan itu, ia berpikir. Dia mungkin tidak banyak membantu, tapi terlepas dari itu, dia adalah satu-satunya sekutuku. Fodang tiba-tiba melangkah maju, membuat Nguyet An semakin gugup. Namun, ia hanya menepuk bahunya. Terima kasih. Gadis itu terpana. Maaf. Tidak, mengapa Tuan Muda mengatakan itu? Fodang tersenyum dan menjawab. Ini agak memalukan, tapi bisakah kau bekerja sedikit lebih keras demi aku? Akan ada jauh lebih banyak cucian ke depannya. Setelah mengatakan itu, Fodang segera berlari menuju gerbang utama. Nguyet An memperhatikan dari belakang dengan terkejut, pipinya mulai merona. Tuan Muda sulung. Malam tiba, dan bulan pun terbit. Hari yang panjang telah berakhir, dengan cahaya bulan yang redup menyinari halaman. Ia masih memaksakan dirinya berlari. Setiap lipatan lemak di wajah Fodang bergetar. Keringat mengucur di seluruh wajahnya. Ia merasa telah mencapai batas ketahanannya, seolah-olah ia akan mati. Tapi, ia teringat rasa malu karena dipukul oleh gurunya di kehidupan sebelumnya. Lawan berteriak. Kemana kau menebas, Fodang? Di mana kepalamu? Apa? Kau ingin pergi melihat festival tahun baru? Bocah tidak tahu terima kasih, aku memberimu makan dan pakaian, tapi kau hanya berpikir untuk bermain. Lakukan Ampumca 100 kali untukku. Ia patuh. Dimengerti. Dari belakang, suara Voluong terdengar. Sejujurnya, kenapa ayah lama sekali? Ia menarik lengan baju Hui Chuong dan merengek. Jika kita tidak pergi sekarang, kita akan melewatkan arak-arakan lampion. Kita masih harus melihat sirkus dan kembang api. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Cepat, cepatlah. Di belakang, ia membatin. Pernahkah aku memutuskan sesuatu untuk diriku sendiri? Tidak ada pilihan, aku hanya memegang pedang untuk membalas budi pemimpin klan, yang menampung yatim piatu tanpa nama. Sebaliknya, saat ini. Fodang tersenyum tipis karena hidup telah memberinya kesempatan untuk memulai kembali. Ini sungguh menyenangkan. Di bawah bulan yang terang, ia melanjutkan latihannya. Nguyet An bersembunyi di belakang, diam-diam memperhatikan Fodang. Ia merasa Tuan Muda sulung benar-benar sangat aneh. Suara ia jatuh terjerembab ke tanah di depan membuat Nguyet An tersentak. Ia segera pergi untuk menggendong Fodang kembali. Ia harus mengakui. Nguyet An jauh lebih kuat dari yang kukira. Hari demi hari, Fodang bekerja keras berlari, bahkan di hari-hari dengan hujan lebat. Hal ini menyebabkan para murid yang berteduh dari hujan bergosip. Hei, dia di luar sana lagi hari ini. Gigi seperti lintah. Bahkan hari ini hujan. Lupakan saja, berikan uangnya, cepat. Pria itu terus kalah taruhan melawan kegigihannya. Kau kalah lagi, Lang Tiaofan. Kau selalu bertaruh dia tidak akan muncul. Ia melampiaskan kemarahannya padanya. Mengapa dia terus pamer? Merusak pemandangan saja, berpura-pura berlatih seperti itu. Dia terlihat menyedihkan. Orang di sampingnya memperingatkan. Kau gila, kecilkan suaramu, dia akan mendengarmu. Tiaofan tidak takut. Memangnya kenapa kalau dia dengar? Tidakkah kau tahu dia kehilangan posisinya dan diusir dari kediaman utama? Bahkan jika sampai itu menjadi pemimpin klan, dia tidak akan memiliki kekuatan nyata. Seseorang bertanya dengan penasaran. Apa maksudmu, Tiaofan? Ia menjawab. Sudah jelas. Ada Dewan Tetua, dan yang paling penting, apakah menurutmu Komandan Tian Tinha akan mengikuti perintah Tuan Muda Sulung? Mereka setuju. Itu benar. Tiaofan menyimpulkan. Pada akhirnya, kita para murid hanya punya dua jalan. Antara bergabung dengan pasukan Komandan Tian Tinha atau mengikuti Dewan Tetua. Terus terang, bahkan jika dia menjadi pemimpin klan, apa yang bisa dia lakukan pada kita?
Tian Hao berteriak. Hei, hentikan. Kau hanya mengatakan itu karena kau kesal kalah taruhan. Kelompok itu bubar. Taruhannya selesai, ayo pergi. Terima kasih kepada Tuan Muda Sulung, aku dapat uang lagi hari ini. Dingin sekali. Tieu Fan melirik Fodang, benar-benar pengganggu. Melihatnya berlari putaran demi putaran, Tieu Fan tidak ragu menyuarakan isi pikirannya. Apa yang sedang direncanakan babi itu sekarang? Apa dia pikir berpura-pura mendapat pencerahan akan mengembalikan posisinya sebagai pemimpin klan muda? Bodoh sekali. Dia berpura-pura tidak mendengar dan berlari melewatinya. Tieu Fan merasa seolah sedang memukul sekarung kapas. Dia mendengar segalanya, namun bertingkah seolah tidak dengar. Dari belakang, Nguyet An mendengar setiap kata. Dia mengernyit, menatapnya dengan rasa tidak nyaman yang jelas. Nguyet An tetap diam, tapi dia tidak akan melupakan ini. Setelah hujan, dedaunan muda di pepohonan berkilauan dengan warna hijau yang cerah. Dia melanjutkan perjalanannya menuju lapangan latihan. Tangan Fodang meraih pedang asli di rak. Dia mengangkatnya, mengamati pedang itu sejenak. Fodang mengayunkan pedang, sebuah niat pedang yang tajam menebas keluar. Dia merasakan gelombang kegembiraan rahasia sekarang karena tubuhnya terasa lebih baik. Bagus. Akhirnya aku punya cukup stamina untuk memegang pedang. Jika aku menggabungkannya dengan teknik pedang, tingkat penyerapan ramuan akan menjadi lebih cepat. Saat dia sedang berlatih, sebuah suara tiba-tiba terdengar di dekatnya. Tarik kembali ucapanmu tadi, sekarang. Apa? Seorang pelayan rendah berani. Sekelompok murid telah mengepung Nguyet An saat dia berdiri untuk melindunginya. Kau tidak boleh menghina Tuan Muda Sulung. Fodang tidak menyangka Nguyet An akan bertindak sejauh ini demi dirinya. Tieu Fan mencengkeram kerah bajunya, wajahnya terdistorsi oleh kemarahan. Dia mengertakkan gigi. Apa tadi? Katakan sekali lagi. Dia dengan berani mengulangi pembelaannya terhadap hinaan kepada Tuan Muda Sulung. Sudah kubilang jangan bicara seperti itu. Para penonton berbisik. Apa yang terjadi? Tieu Fan menghina Tuan Muda Sulung lagi. Biarkan saja dia, ayo pergi. Dia jelas-jelas sibuk. Dia mengumpat. Sialan. Kau jalan pelayan rendah, beraninya kau. Nguyet An tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Sikap itu hanya memicu kemarahan Tieu Fan hingga dia menghunuskan pedangnya. Bilah pedang itu mengarah padanya. Mari kita lihat apakah sikap sombong itu akan bertahan. Tetapi sebuah kekuatan yang kuat menghantam bilah pedang tepat sebelum bisa melukai Nguyet An. Terkejut, Tieu Fan terpaksa mundur. Dia bertanya dengan dingin. Siapa itu? Fodang berdiri sebagai pelindung di depannya. Apa yang sedang terjadi? Tieu Fan tidak menyangka pendatang baru itu adalah dia. Tuan Muda Sulung. Berdiri di hadapannya, Fodang mengarahkan pedangnya ke arah Tieu Fan dengan aura yang bermartabat. Tieu Fan terpana, mundur selangkah. Ini tidak mungkin. Dia memerintahkan lawannya. Cabut pedangmu. Pria itu berdiri terpaku seolah dia salah dengar. Dia mengulangi. Jika ada yang ingin kau katakan pada Nguyet An, katakan padaku. Katakan di sini, di hadapanku. Dia bertanya lagi. Apakah kau menantang hamba yang rendah ini untuk berduel? Dia tertawa pendek. Pertandingan tanding. Bagaimana dengan duel hidup mati? Jika kau menang, aku tidak akan mengejar masalah ini lagi, dan aku tidak akan pernah menginjakan kaki di aula latihan lagi. Apakah itu cukup? Nguyet An dengan cemas mencoba menghentikannya, berpikir. Itu tidak mungkin, Anda bahkan belum memegang pedang selama sebulan. Foda menancapkan sarung pedangnya ke tanah. Rahangnya ternganga kaget melihat tindakannya, sarung pedang itu telah tenggelam jauh ke dalam tanah. Fodang membatin. Jika kau menghinaku, aku bisa menahannya. Tapi jika kau menghina orangku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Nguyet An terbata-bata. Tuan Muda Sulung. Dia teringat tekad kehidupan masa lalunya. Disinilah letak kepercayaanku sekarang. Fodang memerintah. Cabut pedangmu, Tieu Fan. Tieu Fan mencabut pedangnya. Itu janji, kalau begitu. Dia menjawab. Bagus, tidak perlu mengulanginya sendiri. Tieu Fan percaya diri. Aku tidak menyangka Tuan Muda Sulung akan bertindak sejauh ini, tapi biarlah. Dia sendiri yang bilang tidak akan mengejarnya jika aku menang. Dalam kekuatan, kecepatan, dan teknik, aku lebih unggul. Bocah ini tidak punya peluang. Sungguh menyedihkan. Saat dia sedang berpikir, dia melihat aura samar mulai muncul di sekitar tubuh pemuda itu. Bilah pedang di tangan Fo dan berkilat dengan ketajaman yang menusuk. Tieu Fan membeku. Apa ini? Energi internal yang tidak diketahui. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dia bertanya dengan suara rendah dan tegas. Ada apa? Apa kau takut? Pria itu mengertakkan giginya. Suara Fodang bergema. Jika kau tidak mau datang. Dia menerjang maju seketika maka aku yang akan datang. Tieu Fan tidak bisa membaca pergerakan Fodang. Secara naluriah mundur, dia berpikir. Aku melihatnya. Tapi itu sangat lambat sehingga aku bisa melihat seluruh lintasannya.
Kau berani menantangku duel maut dengan tingkat keahlian seperti ini. Tapi niat pedangnya sama sekali tidak lambat. Pedang di tangan Tie Ufan terlempar terbang ke udara. Lalu jatuh ke tanah. Sementara itu, pedang Fodang sudah berada di tenggorokan Tie Ufan. Dia bisa merasakan hawa dingin yang memancar dari bilahnya. Apa? Apakah targetnya sedari awal bukan aku, melainkan pedangku? Saat aku mengangkat bilah pedangku untuk menangkis, dia menggunakan kekuatan lawan untuk membuatnya terpental. Lagi pula, apakah klan Tien pernah memiliki ilmu pedang seperti ini? Sejak kapan bocah ini menjadi begitu kuat? Dia mengeksposnya. Ini jelas duel hidup mati, tapi kau berani memunggungi lawanmu. Apakah kau sebegitu sombongnya? Beginikah cara klan Tien membesarkanmu? Melihat Tie Ufan berlutut, Fodang mengejek. Sungguh menyedihkan. Kau tidak layak memegang pedang ini. Tangan Fodang juga meneteskan darah. Dia mengingatkannya. Pikirkan baik-baik mengapa kau membawa pedang. Saat kau menemukan jawabannya, carilah aku. Aku akan bertarung denganmu lagi, dengan pedang ini sebagai taruhannya. Kata-kata ini mengguncangnya hingga ke inti sanubari. Membawa pedang. Untuk apa? Fodang berseru. Ayo pergi, Nguyet An. Dia bergegas mengikutinya. Tuan Muda Sulung. Tie Ufan berdiri di belakang, linglung seolah telah kehilangan jiwanya. Tangannya yang terangkat terkulai lemas tanpa tenaga. Sekelompok murid mulai membubarkan diri. Setelah kembali, Nguyet An ragu-ragu di depan pintu kamarnya. Butuh waktu beberapa saat sebelum dia mengumpulkan keberanian untuk masuk. Nguyet An mengakui kesalahannya. Saya minta maaf, Tuan Muda Sulung. Seharusnya saya tidak melangkah maju. Dia menundukkan kepalanya. Tapi saat saya melihat orang lain menghina kerja keras Anda, saya hanya. Ini salah saya Anda terluka. Seharusnya saya tetap lebih tenang. Mohon maafkan saya. Fodang membatin. Luka ini karena tubuh ini berlatih teknik kultivasi. Ini bukan salah Nguyet An. Apakah tidak ada cara yang lebih baik untuk menjelaskannya? Dia tidak menyalahkannya. Tidak perlu minta maaf. Kau membelaku, bukan? Nguyet An terdiam saat dia tepat mengenai sasarannya. Fodang menyatakan. Jika seseorang menghinaku, aku bisa menahannya. Tapi jika mereka menghina orangku, aku tidak akan pernah mentoleransinya. Untuk melindungi milikku sendiri, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan, tidak peduli siapa lawannya. Pernyataan itu membuat Nguyet An sangat terkejut. Dia diam-diam mengingat mimpi Fo Luong. Sebuah keinginan. Untuk tahun baru. Aku ingin menjadi kuat. Aku akan menjadi kepala klan yang kuat seperti gajah itu dan melindungi semua orang. Mulai besok, aku akan pergi ke lapangan latihan dan mulai berlatih pedang dengan serius. Nguyet An, kau akan tumbuh lebih tinggi lagi. Tapi kau akan tetap berada di bawah perlindunganku. Nguyet An merasa seolah-olah Tuan Muda Sulung pada hari itu telah kembali. Dia tergerak dan mengeluarkan sapu tangan untuk menyeka air matanya. Tuan Muda Sulung yang pernah kukenal. Tiba-tiba, sebuah suara bergema. Berhenti. Bisakah kalian berdua memikul tanggung jawabnya? Keduanya menoleh untuk melihat pada saat yang sama. Fodang mengenali orang itu. Paman Tien Fo Luong. Salah satu dari 3 pilar klan Tien, Komandan Regu Pedang Tien Long dan Tien Pung. Tin Hak mengulangi. Apakah kau tidak mendengarku? Aku tanya apakah kau bisa bertanggung jawab. Dia mengetupkan tangan untuk memberi salam. Salam, Paman. Sebelumnya, ketidaktahuankulah yang membuatku tidak bisa melihat dengan jelas. Dia membatin. Orang yang paling aku percayai dan hormati. Aku tidak pernah menyangka hari itu akan tiba ketika kita berhadapan seperti ini. Tin Hak berkata dengan tegas. Paman. Konyol. Berhenti bicara omong kosong dan jawab pertanyaannya. Fodang sudah sangat akrab. Sikapnya terhadap Tuan Muda Sulung tetap tidak berubah bahkan setelah 15 tahun. Itu masuk akal, mengingat keyakinannya bahwa Tuan Muda Sulung tidak akan pernah bisa berubah. Dia menjawab. Sebagai Tuan Muda Sulung, bagaimana mungkin aku berbicara tanpa bertanggung jawab? Melindungi orang-orangku, itulah keyakinanku. Dia tertegun. Apa? Orang-orangmu. Melindungi. Keyakinan. Mulutmu benar-benar kotor. Baiklah, teknik yang baru saja kau gunakan adalah seni pedang terlarang dari Regu Tien Long. Ini adalah rahasia Regu Pedang Tien Long, orang luar tidak berhak mempelajarinya. Ini membuktikan kau mencurinya dari pengkhianat pelanggar sumpah itu. Pengkhianat yang ingin kau lindungi itu pastilah salah satu orangmu, bukan? Aku akan memburu dan menghukum pengkhianat itu, dan mereka yang melindunginya juga akan dihukum. Baiklah, mari kita lihat apa yang sebenarnya bisa kau lakukan. Jika kau tidak bisa melindungi mereka, aku akan menganggapmu sebagai akar kekacauan dan melarangmu dari lapangan latihan selamanya. Fodang menyadari. Begitu rupanya, kau ingin menggunakan ini untuk mengusirku dari lapangan latihan. Dia angkat bicara. Seorang pengkhianat, katamu. Tin Hak berdiri di hadapannya, mengelus dagunya sambil memperhatikan Fodang. Dia berkata pada dirinya sendiri. Aku harus memilih kata-kataku dengan hati-hati. Fodang menjawab. Pengkhianat itu adalah. Tidak ada siapa-siapa.
Tin Hak terpana. Apa? Dia hanya bisa berpikir. Orang yang mengajariku adalah Anda, Komandan. Maksudku di kehidupanku yang lalu. Vodang menjelaskan. Aku hanya kebetulan melihat teknik cakar naga dan menirunya. Mendengar ini, dia mendengus mengejek. Tin Hak merasa ini adalah lelucon yang konyol. Setelah tertawa, dia mengatupkan bibirnya, ekspresinya kembali berubah menjadi tegas. Tin Hak mulai menghunus pedangnya. Betapa tidak masuk akal. Saat pedang diayunkan keluar, embusan angin kencang bertiup ke arah mereka. Dia melayangkan tantangan. Orang sepertimu tidak mungkin bisa meniru teknik itu hanya dengan sekali lihat. Hunus pedangmu, biarkan bilahmu yang menjawab. Voda mengatupkan tangannya saat aura itu berembus melewatinya. Tekanan yang kuat memancar dari Tin Hak. Dia menjawab. Sudah kukatakan padamu. Jika kau masih tidak percaya, tunjukkan teknik yang belum kuketahui, dan aku akan menirukannya untukmu. Tin Hak tertegun melihat Vodang setuju. Darah masih menetes dari sela-sela jari bocah itu. Dia berhenti menekan Vodang. Apakah kau masih berbohong hanya untuk melarikan diri dari situasi ini? Cukup. Aku tidak bisa mempercayai satu kata pun darimu. Kau yang di sana, pelayan Tuan Muda Sulung. Karena dipanggil, dia panik. Iya, Komandan. Tin Hak menuntut. Mengapa kau tidak bicara? Katakan padaku skema macam apa yang sedang direncanakan oleh putra pemberontak yang kau layani ini. Suaranya mengandung ancaman. Jika kau berani mengucapkan satu kebohongan saja, aku akan menebasmu di tempat kau berdiri. Nguyet An merasakan aura kuat menekan tubuhnya. Tangannya gemetar saat dia mengepalkannya erat-erat. Nguyet An melaporkan. Selama sebulan terakhir, Tuan Muda Sulung tidak melakukan apapun selain tersenyum. Mata Tin Hak membelalak mendengar jawaban yang tidak relevan seperti itu. Dia terkejut. Tersenyum. Bocah yang selalu diliputi rasa rendah diri itu. Nguyet An menjawab dengan jujur. Benar. Dia telah memperhatikan perilaku aneh Vodang. Dan melaporkan. Bahkan saat berlari di lapangan latihan. Tuan Muda Sulung selalu tersenyum. Meskipun dia berlari sampai kelelahan, dia tetap terlihat berseri-seri. Vodang membatin dengan terkejut. Jadi kau melihat semuanya, Nguyet An. Aku hanya merasa bahagia karena ini pertama kalinya aku berusaha demi diriku sendiri. Dia menambahkan. Dan bahkan ketika orang lain mengejeknya, dia bahkan tidak melirik mereka sedikit pun. Dulu, Tuan Muda Sulung pasti akan marah atau melarikan diri, tapi kali ini, dia tidak melakukannya sekalipun. Sebaliknya, untuk pertama kalinya, dia menghunus pedangnya demi orang sepertiku. Tuan Muda Sulung telah benar-benar berubah. Saya percaya padanya. Tin Hak membatin. Kau bilang dia benar-benar telah berubah. Tatapannya beralih ke arah Vodang saat Tin Hak bertanya. Ilmu bela diri apa yang kau kuasai sekarang? Dia menjawab. Hanya seni ilahi Tian Duong. Dia menyimpulkan. Kalau begitu kau tidak ada bedanya dengan murid-murid lainnya. Tin Hak memberikan tantangan. 2 bulan. Aku akan memberimu batas waktu 2 bulan. Dalam 2 bulan, kalahkan murid peringkat teratas. Jika kau bisa melakukannya, aku akan mencoba mempercayaimu. Suara Tin Hak terdengar berat dan memerintah. Bisakah kau melakukannya? Dia mengerti betul, Anda selalu menjadi orang yang mengujiku seperti ini. Jadi Vodang langsung mempersingkatnya. 1 bulan sudah cukup. Tin Hak tidak terburu-buru untuk mematahkan kepercayaan diri itu. Dia menyarungkan pedangnya, bunyi klik bergema di ruang yang sunyi. Tin Hak menyimpulkan sebelum pergi. Baiklah. Kalau begitu kesepakatan tercapai. Dia tersenyum dari belakang sekarang setelah kesepakatan dibuat. Vodang menyandarkan pedangnya di bahu. Ayo pergi, Nguyet An. Aku perlu berlari sedikit lagi. Tin Hak berjalan ke arah berlawanan sementara Nguyet An mengikuti di belakang. Baik, Tuan Muda Sulung. Setengah bulan kemudian, Vodang secara konsisten pergi ke lapangan latihan. Hari ini dia melanjutkan latihan pedangnya. Wajahnya terlihat sedikit lebih tirus. Dalam setengah bulan terakhir, aku praktis tinggal di lapangan latihan dan mencapai tingkat kelima seni ilahi Tian Duong. Berkat itu, aku hampir sepenuhnya menetralkan Ki 9 yang di tubuhku, tetapi Ki Yin, yang memiliki sifat berbeda dari seni ilahi Tian Duong, tetap belum teratasi. Andai saja aku bisa mempelajari teknik kultivasi tingkat tinggi dari perpustakaan Tianlong. Kuharap dantianku akan sembuh sendiri seperti luka ini. Suara-suara terdengar dari belakang. Beberapa orang beruntung sekali, kau punya kesempatan untuk menghancurkan Tuan Muda Sulung di depan umum. Kelompok di kejauhan itu menggoda. Hentikan, dia akan mendengarmu. Bagaimana jika dia menyerah dan melarikan diri sebelum duel dimulai? Biarkan saja dia lari, dia hanya tahu cara mengulang serangan pedang yang sama siang dan malam. Kau sudah tahu bagaimana akhirnya. Dia membatin. Menyebarkan rumor kemungkinan adalah ide komandan, berharap aku akan takut dan menyerah lebih awal. Tiba-tiba, mata Vodang menangkap sosok orang yang berada di tengah. Tachko angkat bicara. Jangan terlalu keras. Mungkin Tuan Muda Sulung masih tidak bisa membedakan antara membajak tanah dan ilmu pedang. Seseorang menimpali.
Itu masuk akal. Dia melirik dan bertanya. Apa yang lucu? Apakah kau murid peringkat teratas? Tachiko mendongak dengan ekspresi bingung. Dia mengonfirmasi. Ya, aku yang peringkat teratas. Jika ini soal duel, jangan terlalu khawatir, aku akan mengakhirinya dengan lembut. Foda mencoba mencari di ingatannya, rasanya aku pernah melihat wajah ini di suatu tempat. Dia bertanya. Siapa namamu? Pria itu memperkenalkan dirinya. Aku Lee Tachiko. Nama itu memicu ingatan di benak Fodang. Lee Tachiko. Aku ingat sekarang. Aku tidak mengenalnya karena wajahnya sekarang terlihat lebih tajam, tapi inilah orang yang membocorkan rahasia klan Tianti kepada sekte iblis. Foda mengernyitkan dahi dan mendecak. Dia angkat bicara. Lee Tachiko. Aku ingat kau. Dia menjawab. Sebuah kehormatan bagi saya, Tuan Muda Sulung. Dengan itu, Foda berbalik dan pergi tiba-tiba. Sebuah rencana terbentuk di benaknya. Aku berniat memberikan yang terbaik tanpa peduli siapa lawanku, tapi aku berubah pikiran. Lee Tachiko, tunggu saja kau. Pengkhianat keparat. Setengah bulan kemudian, hari duel pun tiba. Kerumunan besar berkumpul di sekitar arena bela diri. Suara gosip memenuhi udara. Apakah hari ini akhirnya tiba? Aku tidak sabar melihat Tuan Muda Sulung menderita kekalahan yang memalukan. Tapi bukankah dia tampak sedikit berbeda akhir-akhir ini? Seekor macan tutul tidak bisa mengubah bintiknya. Tidak semudah itu untuk mengubah sifatmu. Sebuah teriakan lantang mengumumkan. Harap tenang. Mulai saat ini. Duel yang diatur oleh Komandan Tian Tin Hak akan resmi dimulai. Para peserta, silakan memasuki ring. Tin Hak memanggil. Peserta Lee Tachiko, maju ke depan. Peserta Tachiko melangkah maju. Dia naik ke atas panggung. Wasit berteriak. Peserta Voluong, maju ke depan. Kemudian dia terdiam. Karena Tian Voluong tidak terlihat dimanapun. Para penonton berbisik. Apa yang terjadi? Kenapa dia belum muncul? Jangan bilang dia bahkan tidak datang ke tempat latihan. Apakah dia melarikan diri? Seseorang tidak bisa menahan tawa. Kelompok itu tertawa terbahak-bahak. Sudah kuduga. Aku sudah memprediksi ini akan terjadi. Kemana lagi Tuan Muda Sulung yang pemberontak itu bisa pergi? Tin Hak merasa situasi ini membingungkan, sementara Tachiko tetap merasa sangat percaya diri. Dia mengumumkan. Tian Voluong ada di sini. Dia mengarahkan dagunya ke arah sumber suara. Bahkan komandan pun menoleh, matanya menunjukkan keterkejutan. Seorang pemuda ramping masuk, berjalan mendahului Nguyat An. Dia melangkah ke arena dalam diam. Kerumunan di bawah gempar. Di mana babi itu? Dan siapa orang asing ini? Siapa itu? Tunggu, wajahnya terlihat familiar. Jangan-jangan. Mereka mencapai sebuah kesimpulan. Tuan Muda Sulung. Dia berbicara. Ini Tian Voluong. Aku baru saja tiba. Penampilan barunya membuat semua orang terpana. Tunggu. Sebentar. Apakah itu Tuan Muda Sulung? Apakah itu benar-benar dia? Bagaimana dia bisa menjadi sekurus itu secara tiba-tiba? Mustahil. Dia melirik ke arah tempat Tin Hak duduk. Foda mengatupkan tangannya dengan hormat. Maafkan aku atas keterlambatannya, Paman. Dia mengalihkan pembicaraan. Lupakan soal itu, kita akan membahasnya nanti. Apakah kau sudah siap? Fodang menjawab. Tentu saja. Dia menghunus pedangnya dan melirik ke arah lawannya. Tachiko membatin. Apa-apaan ini? Tatapan menyebalkan di wajahnya itu. Penampilannya berubah. Dia pikir dia bisa melawanku hanya setelah berlatih ayunan pedang selama sebulan. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan komandan. Tapi ini menguntungkan bagiku. Bukan hanya komandan yang ada di sini hari ini, tapi Kapten Regu Pedang Tianlong dan Master Chen Bong juga sedang menonton. Ini adalah kesempatan sempurna untuk mencari muka di depan mereka. Foda melihat jelas niatnya. Sepertinya aku bahkan tidak ada di matamu. Suara perhitunganmu untuk menjilat atasanmu itu terdengar sangat memekakan telinga. Ya, Lee Tachiko. Kau memang selalu menjadi pria seperti itu. Orang licik dan rendah yang menggunakan orang lain sebagai alat untuk melekat pada kekuasaan. Setelah bergabung dengan Regu Pedang Tianlong, dia menaiki pangkat melalui sanjungan dan kata-kata manis untuk mendapatkan hati atasannya. Lalu dia diam-diam menjual informasi kepada sekte iblis. Saat hal itu disadari, semuanya sudah terlambat. Ini adalah hukuman yang tidak bisa kuberikan di kehidupan masa laluku. Tentu saja, kau belum melakukan kejahatan itu sekarang. Oleh karena itu, kau harus dihentikan sekarang juga. Semuanya kemungkinan besar berjalan tepat sesuai rencanamu sampai sekarang. Begitulah caramu berhasil mengambil posisi murid peringkat teratas. Foda memahaminya dengan sangat baik. Namun, dia mengangkat pedang kayunya. Aku mengenalmu dengan sempurna. Jalanmu berakhir di sini. Pengumuman itu mengingatkan mereka. Pertandingan hanya berakhir saat aku mengatakannya berakhir.
Jangan lupa ini bukan duel sampai mati. Ekspresi Vodang sekarang menunjukkan fokus yang intens. Tachko, sementara itu, tanpa penuh percaya diri. Tin Hak berteriak. Mulai pertandingannya. Begitu kata-kata itu diucapkan, dia menerjang ke arah lawannya. Pria di depannya menunggu dengan tenang. Langkah kaki Vodang mendapatkan momentum saat dia menerjang. Dia melompat tinggi, bersiap untuk menghujamkan pedangnya. Tachko tidak terkejut. Aku dengar kau mengalahkan Lang Tiufan dengan cara ini, bukan? Menyerang lebih dulu dan menggunakan gaya pedang yang aneh untuk melucuti senjata lawanmu. Jika itu masalahnya, coba tangkis yang ini. Niat pedang Vodang berkobar dengan cemerlang. Dia mengangkat pedangnya, jika kau pikir kau bisa menangkis ini, silakan coba saja. Pedang kayu itu diayunkan ke bawah dengan cepat. Tachko mengangkat pedangnya sendiri untuk menangkisnya. Vodang sedikit terkejut melihat betapa lincah gerakannya. Tachko menyeringai, melihat keberhasilan awalnya. Pedang kayu di tangannya menyentak ke atas. Pedang Vodang terayun ke belakangnya. Dia langsung berpindah posisi ke belakang Vodang untuk menyerang. Terkena tepat di punggung, Vodang meringis kesakitan. Bila pedangnya diayunkan ke belakang sebagai tanggapan. Tachko mengelaknya. Awalnya aku berniat mengalah padamu demi menghormati Tuan Muda Sulung. Tapi dengan semua pemimpin berkumpul di sini hari ini, aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Tangannya mencengkeram pergelangan tangan Vodang. Jadi, jangan dendam padaku. Tertangkap oleh Tachko, dia mengertakkan gigi dan mencoba melepaskan diri. Pedangnya berputar. Dia mencengkeram gagangnya dan menghujamkannya ke dada Vodang. Kaki Tachko mulai terangkat. Dia melayangkan tendangan lurus ke arah pemuda itu. Vodang memegangi pinggangnya dengan satu tangan saat dia mundur. Gerakan berikutnya membuat Vodang terperangah. Kali ini, Tachko akhirnya mulai memanifestasikan niat pedangnya. Dia berseru. Perhatikan baik-baik, Tuan Muda Sulung. Ini adalah. Niat pedang berkobar terang di sekitar tubuh Tachko. Itu sangat cepat, Vodang secara insting menyandarkan tubuhnya ke belakang untuk menghindar. Dia menebaskan pedangnya dengan percaya diri saat menerjang melewati pemuda itu. Vodang berteriak kesakitan. Tachko mengejek. Inilah perbedaan level kita. Di belakangnya, Vodang telah jatuh berlutut dengan kedua kaki. Dia membatin. Meski lawanku adalah Tianfo Luong, aku tidak boleh terlihat mengecewakan di depan para senior. Tachko mengangkat tangannya. Dia berkata. Semuanya berjalan tepat sesuai rencana. Dalam pikirannya, dia membatin. Sekarang, serukan namaku. Tachko memejamkan mata, tapi sorakan yang diharapkan tidak kunjung terdengar. Dia membukanya. Ada apa? Kenapa aku tidak bisa mendengar apapun? Tiba-tiba penglihatannya kabur. Apa yang terjadi? Kenapa arenanya miring ke satu sisi? Bingung dan linglung, Tachko jatuh pingsan. Sebuah bayangan gelap menutupi cahaya. Dia mendongak dan melihat pemuda itu menatap ke arahnya. Tianfo Luong. Vodang bertanya. Apakah kau tidur nyenyak? Dia memeras otak tetapi tidak mengerti. Apa yang baru saja terjadi? Kenapa aku terbaring di tanah? Tachko mencoba bergerak, tetapi dia tidak berdaya. Tubuhnya tidak mau bergeming, dan pedang kayunya yang patah tergeletak dalam dua bagian di sampingnya. Tachko terkejut. Itu. Pedang kayuku. Keheranan memenuhi matanya. Aku ingat sekarang. Saat Vodang mengayunkan pedangnya ke bawah. Dan dia telah mengangkat pedangnya sendiri untuk memblokirnya. Dalam sekejap mata itu. Pedang Tachko telah hancur. Itu patah tepat di depan matanya. Tachko merasakan gelombang penyesalan. Menyadarinya sekarang. Sudah terlambat. Bila pedang pemuda itu yang berkilau muncul. Serangan tunggal itu mengenainya bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Setengah dari pedang kayu itu jatuh ke tanah. Secara bersamaan, Tachko tumbuh. Dia tidak percaya. Aku kalah. Dari Tianfo Luong. Vodang berbicara. Si pengkhianat belum menampakkan dirinya. Dia tidak mengerti. Pengkhianat. Apa? Dia memperingatkan. Aku akan melepaskanmu hari ini. Mulai sekarang, berhati-hatilah. Aku akan mengawasimu. Tachko tidak bisa menerima kenyataan. Aku hanya sedikit ceroboh. Siapa sangka aku akan kalah dari seseorang yang baru berlatih beberapa bulan. Tapi apa yang harus kulakukan sekarang? Sepertinya aku benar-benar sudah tamat. Kerumunan di bawah gempar. Apakah sudah berakhir? Cepat sekali. Satu serangan. Itu berakhir hanya dalam satu serangan. Nguyat An berbisik penuh emosi. Tuan Muda Sulung. Tatapan Vodang menyapu ke arah mereka yang duduk di panggung tinggi. Tin Hak masih belum bisa menguasai dirinya kembali. Dia melirik ke bawah pada sikap tenang pemuda itu. Tin Hak terdiam 1000 bahasa untuk waktu yang lama. Mereka berdua hanya berdiri di sana, terkunci dalam tatapan bisu. Seluruh arena bela diri menjadi sunyi senyap. Tangan seseorang gemetar. Min Hak membatin. Si bodoh itu,
sampah tak berguna dari tempat latihan itu telah merusak segalanya. Dia mengertakkan gigi. Ini menyebalkan, benar-benar menyebalkan. Kerumunan mulai berbisik lagi. Satu serangan. Murid utama kalah hanya dalam satu serangan. Mereka mulai mencurigai adanya kecurangan. Sampah itu pasti merasa sangat bangga sekarang. Dia melirik arahnya dan melihat bahwa dia sedang menghela napas lega. Tin Hak berdiri dan mengumumkan. Pemenang pertandingan ini adalah Vo Dang menyela. Aku sangat sadar akan kebencian yang kalian semua pendam terhadapku. Dia tertegun, tidak yakin dengan apa yang direncanakan pemuda itu. Dia melanjutkan. Kesalahan yang kubuat di masa lalu mungkin tidak akan pernah bisa dihapus. Aku menerima semuanya, aku benar-benar seonggok sampah tak berguna. Tin Hak dan Nguyat An sama-sama mengerutkan kening. Vo Dang menatap ke arah para murid di tribun. Aku mungkin bahkan tidak ingat wajah setiap orang yang telah kusakiti. Karena itu adalah tindakan Tien Vo Luong, bukan aku. Tapi aku bersedia memikul semua dosa itu, karena aku adalah Tien Vo Luong sekarang. Tinjunya mengencang. Vo Dang menghadapi para murid di tribun. Dia mengumumkan. Namun, di sini, aku ingin menebus semua kegilaan dan dosa yang telah kuperbuat. Tepat di sana, Vo Dang membungkuk dalam-dalam dengan sikap yang tulus. Seluruh tempat itu terdiam, tidak ada yang menyangka tuan muda sulung yang biasanya sombong itu akan mengakui kesalahannya. Mereka saling melirik, kecurigaan terlihat jelas di mata semua orang. Nguyat An menatapnya dengan cemas. Sedangkan untuk Tin Hak, Vo Dang terus membuatnya terkejut dengan satu demi satu kejutan. Penampilannya saat ini tampak sangat mulia dan berwibawa. Vo Dang mengulangi. Jika kebencian kalian masih tersisa, kalian boleh datang ke arena ini kapan saja. Kata-katanya sangat berbobot. Karena aku akan selalu menunggu di sini. Untuk waktu yang lama, tidak ada satu orang pun yang angkat bicara. Vo Dang berbalik ke arah Tin Hak dan membungkuk dengan tangan terkatuai hormat. Lalu dia berbalik untuk pergi. Ayo pergi, Nguyat An. Dia masih dalam keadaan terkejut. Langit hari ini luar biasa cerah. Vo Dang mengungkapkan rasa terima kasihnya padanya. Terima kasih telah memegang pedang Tien Kuang untukku. Aku menyiapkannya untuk berjaga-jaga jika aku harus bertarung dengan bilah pedang sungguhan. Nguyat An menjawab. Tidak apa-apa, Tuan Muda. Aku sangat gugup, tapi memegang pedang ini membuatku merasa jauh lebih tenang. Dia mengulurkan tangannya. Baguslah kalau begitu, berikan padaku agar aku bisa membawanya. Dia bertanya-tanya. Mengapa demikian, Tuan Muda? Vo Dang tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Yah, karena. Nguyat An mengusapkan pedang itu ke pipinya. Tidak bisakah aku terus memegangnya saja? Aku masih butuh si Tien kecil sekarang. Nama itu membuatnya terpaku. Tien kecil. Sebuah pertanyaan bergema dari belakang. Apa sebenarnya yang ingin kau tebas tadi? Vo Dang berbalik dan mendapati Tin Hak berdiri di gerbang utama. Dia tersenyum, merasakan momen nostalgia yang singkat. Aku tidak menyangka akan mendengar pertanyaan itu lagi. Dia mengulangi. Teknik pedang yang baru saja kau tunjukkan, aku bertanya, apa yang ingin kau tebas? Vo Dang berbicara dengan santai. Langit. Aku ingin menghancurkan langit. Matanya membelalak kaget. Tin Hak membatin. Betapa konyolnya. Namun, itulah jalan pedang yang kucari seumur hidupku, tapi orang yang memahami prinsipnya adalah kau, orang yang paling aku benci. Dia angkat bicara. Kau memenangkan taruhannya. Sebutkan permintaanmu, dan aku akan mengabulkannya. Dia menjawab. Jika itu masalahnya, izinkan aku masuk ke perpustakaan Tianlong. Tin Hak langsung menolak. Apapun kecuali itu. Itu di luar wewenangku. Dia mengelus dagunya, memikirkan permintaan lain. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benak Vo Dang. 1 orang per hari, tolong atur seseorang untuk datang dan berduel denganku. Dia mengira dia salah dengar. Duel. Apakah itu benar-benar cukup? Dia mengonfirmasi. Ya, itu sudah cukup. Tidak ada cara yang lebih baik untuk berlatih selain melalui pertarungan sungguhan. Tingkat tekad itu mengejutkan Tin Hak. Dia bertanya. Apakah kau ingin tumbuh lebih kuat dari hari ke hari? Dia menjawab. Itulah yang sangat kuinginkan. Dia berbalik dan berjalan keluar melewati gerbang. Nguyat An bertanya dengan penasaran. Langit. Apa maksudnya itu? Vo Dang mengungkapkan. Ada sebuah hal, sesuatu yang hanya diketahui olehku dan komandan itu. Keesokan harinya, hari yang baru pun dimulai. Namun, seseorang tampak sedang meradang. Sialan, benar-benar menyebalkan. Apa? Duel dengan 1 orang setiap hari. Dia hanya menang sekali karena keberuntungan, dia tidak boleh menjadi begitu sombong. Aku, Li Tachko, sudah melihat kebohongannya sejak dulu saat dia berlagak seperti murid utama padahal tidak punya kemampuan apapun. Bukankah lebih baik begini? Setelah berbicara, Min Hak menata edang di tangannya. Dia mencoba menghunus bilahnya. Bekas luka di wajah Min Hak terpantul pada permukaan pedang yang mengilap itu. Dalam ingatannya, pada hari itu, suara sombong Vo Luong bergema.
Beraninya rakyat jelata seperti kalian bersikap kurang ajar. Apa kalian tahu siapa aku? Aku adalah tuan muda sulung dari keluarga Tian. Akulah Tian Voluong. Orang yang dia rundung jatuh terjengkang. Mengapa kau melakukan ini? Orang-orang di sekitar berbisik. Kita akhirnya punya kesempatan datang ke restoran mewah berkat rekrutan kaya ini, tapi malah bertemu dengan sampah itu. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita pergi saja? Tolong. Hei, jangan melihat, atau kau bisa ikut terseret. Min Hak muda saat itu melangkah maju. Haruskah kita masuk dan menghentikan mereka? Bisa terjadi pembunuhan. Teman semeja memperingatkan. Hei, berhenti di situ, rekrutan. Jangan mencari masalah. Voluong mengayunkan pedangnya untuk melampiaskan amarahnya. Apa kau menganggapku lelucon? Apa kau menganggap tuan muda sulung keluarga Tian sebagai lelucon? Seseorang berteriak. Tuan muda, minggir. Bahaya. Bilah tajam itu menyambar. Itu menyerempet pipi Min Hak. Darah segar mulai menetes ke tanah. Voluong bertanya dengan marah. Siapa kau berani-beraninya menghalangi jalanku? Lihat. Kau terluka sekarang. Benar-benar bodoh. Dia tidak menyangka bahwa harga dari membela seseorang adalah luka di wajahnya. Voluong berkata dengan dingin. Tunggu, apa dia berpura-pura terluka untuk memeras aku? Trik ini tidak akan berhasil, enyahlah. Orang di kakinya gemetar. Tidak, tuan muda, dia benar-benar berdarah. Karena itu, Min Hak menaruh dendam padanya. Sampah ini. Aku akan berpura-pura tanganku terpeleset dan meninggalkan bekas luka yang sama di wajahmu. Dia adalah lawan untuk hari pertama duel. Foda masih rajin melatih ilmu pedangnya. Tubuhnya telah menjadi jauh lebih fleksibel. Lawan Foda berdiri di bawah, mengamati. Dia gemetar karena marah. Bajingan, kau yang mengajukan tantangan, tapi sekarang aku di sini, kau bahkan tidak melirikku sedikit pun. Bersiaplah, aku akan menggunakan pedang sungguhan untuk mencabut nyawamu. Nguyet An dengan penuh perhatian menuangkan teh untuk Min Hak. Silakan minum tehnya sambil menunggu, tuan muda. Masih meradang, dia melemparkan tatapan tajam ke arahnya. Dia menawarkan teh dan kue. Mungkin akan memakan waktu sedikit lebih lama. Begitu dia memulai latihannya, dia biasanya lupa akan keadaan sekelilingnya. Ada camilan juga, apakah Anda mau? Min Hak menyadari. Bukankah ini pelayan yang berselisih dengan Tio Fan itu? Dia memperhatikan. Tunggu, sebelum duel. Nguyet An berdiri dengan lembut di sampingnya, menunggu. Kemarahan Min Hak sedikit mereda. Dia menatap tajam ke wajah cantiknya. Sambil mengambil cangkir teh yang masih mengepul, dia bertanya. Apakah dia berlatih seperti ini setiap hari? Nguyet An menjawab. Ya, dia tidak pernah melewatkan satu hari pun. Baguslah dia berlatih dengan tekun, tidak seperti sebelumnya, tapi aku juga khawatir apakah dia terlalu memaksakan dirinya. Min Hak bertanya-tanya. Bukankah tuan muda sulung itu menyiksamu dengan segala cara yang mungkin? Mengapa kau begitu mengkhawatirkannya? Dia tidak membantahnya. Ya, memang benar tuan muda melakukan banyak kesalahan padaku, tapi dia telah berubah. Tuan muda yang sekarang sedang berusaha menebus kesalahan masa lalunya. Aku percaya pada tekad tuan muda. Min Hak mulai menyatukan kepingan informasi itu. Menebus kesalahan. Kalau dipikir-pikir, tidak bisa dipungkiri dia benar-benar telah berubah belakangan ini. Latihannya juga tampak sangat serius, meskipun dia hanya melompat dan melakukan satu serangan yang sama berulang kali. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu yang tidak biasa. Melihat Vo dan melompat, Min Hak segera menyadari. Tunggu, penempatan kaki itu. Dan ketinggian lompatannya. Bahkan cara dia memegang pedang pun identik setiap saat. Bagaimana mungkin? Teknik pedang seperti itu. Dari tuan muda sulung sialan itu. Dan arah serangan itu tertuju. Min Hak mengikuti gerakannya. Jangan-jangan. Apakah dia sedang berduel denganku di dalam pikirannya? Saat pemuda itu mengayunkan pedangnya ke bawah, dia menyadari serangan itu akan mengalahkannya. Min Hak terguncang. Mustahil, aku bahkan belum melangkah ke arena. Apakah dia sudah mengarahkan bilahnya padaku sejak awal? Foda menyelesaikan latihannya. Sial, maafkan aku karena membuatmu menunggu. Senang bertemu denganmu, dia Min Hak. Dia terkejut. Kau tahu namaku. Dia menegaskan dengan suara mantap. Tentu saja. Suatu hari nanti, kau akan menjadi pilar kekuatan bagi keluarga kita. Aku sedang berusaha mengingat nama semua orang. Min Hak terkejut. Setiap murid dalam keluarga. Tatapannya jatuh pada bekas luka di wajah pria itu, tahu betul itu bukan tanda biasa. Akulah yang menyebabkan itu, bukan. Min Hak mengernyit dan membenarkan, benar sekali. Vo Dang menyadari. Jadi begitu rupanya. Dia membatin. Pantas saja sesekali aku merasakan tatapan haus darah itu, ternyata karena hal ini. Aku tidak ingat betul kekuatan Tian Vo Luong saat itu, tapi... Tangannya perlahan menyatu saat Vo Dang menundukkan kepala untuk meminta maaf. Aku tulus meminta maaf. Karena kesalahan bodohku,
Aku meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan padamu. Meski aku tidak bisa memutar balik waktu untuk memperbaikinya, izinkan aku menebusnya dengan cara ini. Minha berdiri mematung saat melihatnya menundukkan kepala di hadapannya. Dia dalam diam mengingat sikap angkuh Fo Luong di masa lalu. Apakah dia baru saja meminta maaf padaku? Biasanya, Tuan Muda Sulung tidak akan pernah mengakui kesalahan atau meminta maaf. Dia hanya tahu cara menyalahkan orang lain dan melontarkan penghinaan. Bagi Tuan Muda Sulung itu untuk benar-benar membungkuk dan meminta maaf. Apakah ini orang yang sama? Apa yang dikatakan pelayan itu ternyata bukan bohong. Dia meletakkan kembali cangkir teh ke atas nampan. Aku kalah. Dia terkejut. Kalah. Duelnya bahkan belum dimulai. Minha berbalik untuk pergi. Aku menyerah untuk hari ini. Dia bertekad. Lain kali, aku akan bersiap lebih matang dan secara resmi menantang Tuan Muda Sulung. Setelah berbicara, Minha pergi, meninggalkan Nguyet An yang terpaku. Dia merasakan gelombang kelegaan. Apakah dia menerima permohonan maafku? Sepertinya dia bahkan tersenyum sedikit. Dia menjawab. Kurasa begitu, meski sebenarnya dia tidak tersenyum, Tuan. Fo Dang meminta. Nguyet An, ada permintaan yang ingin kuajukan padamu. Bisakah kau membantuku mencatat semua perbuatan jahat yang kulakukan di masa lalu? Jangan lewatkan satu pun. Jika aku pernah menyakitimu, jangan sembunyikan, catat semuanya. Nguyet An patuh. Baik, Tuan Muda. Ini adalah langkah selanjutnya yang ia rencanakan. Memperbaiki kesalahan, itulah permulaannya, dan sesuatu yang aku, sebagai Tien Fo Luong, harus tanggung. Pada hari-hari berikutnya, duel terus berlangsung. Beberapa orang menggunakan pertandingan ini untuk melampiaskan dendam lama. Tuan Muda, semua ini adalah karmamu. Jangan berani-beraninya menyalahkanku. Fo Dang berdiri siap menghadapi mereka. Satu tebasan dari pedangnya mendarat, membuat lawan tidak mampu menangkis. Dia menjatuhkan pedangnya dan jatuh ke tanah dengan suara berdebum. Fo Dang melangkah maju dan berkata, "Kau sudah bekerja keras. Mari kita berduel lagi jika ada kesempatan." Namun, sebagian besar dikalahkan hanya dalam satu gerakan, dan tidak ada yang bisa mengalahkan Tien Fo Luong. Lawan ini pergi dengan membawa dendam. Sialan. Jika bukan karena kelalaian itu. Nguyet An, yang berdiri di samping dan mencatat kemenangan itu, menjulurkan lidahnya dengan nada menggoda. Namun bahkan orang ini pun harus berpikir ulang. Kelalaian. Berbagai gambaran terlintas di benaknya tentang betapa kerasnya Fo Dang berlatih sejak hari dia berubah. Dia mengumpat pelan, memegangi bahunya yang sakit saat dia pergi. Sialan. Pada saat duel berakhir, rekor tak terkalahkan Tien Fo Luong tetap tidak terpatahkan. Fo Dang bahkan meluangkan waktu untuk duduk dan bermeditasi. Sebuah aura berkedip dan bermanifestasi di sekitar tubuhnya. Fo Dang membatin. Meskipun ilmu ilahi yang surgawi telah mencapai tahap ketujuh, ia tetap tidak bisa melenyapkan hawa dingin ini. Hawa dingin itu menyumbat meridian utama dantian seperti kutub yin dan yang, menghambat aliran energi murni. Jika begini terus, meski tenaga dalam yang hebat mengisi dantian, aku tidak akan bisa menggunakannya. Jika aku memaksakan sirkulasi energi, meridianku akan pecah, yang berujung pada penyimpangan energi. Hanya mengandalkan ilmu tenaga dalam tipe yang tingkat dasar seperti ilmu ilahi yang surgawi mungkin hanya bisa membawaku sejauh ini. Apakah benar-benar tidak ada cara lain selain memasuki perpustakaan naga surgawi untuk mencari kitab bela diri tingkat tinggi? Tapi perasaan apa yang mengganjal di hatiku ini? Seolah-olah aku melupakan sesuatu yang sangat penting. Fo Dang berseru penuh semangat. Aku ingat sekarang. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus segera bersiap, kepala keluarga pulang hari ini. Penolongku menampung orang yang tidak punya tempat tinggal sepertiku dan membesarkanku. Aku ingin menemuinya sesegera mungkin. Dia dengan cepat berganti pakaian baru. Dalam hatinya, dia berpikir. Kepala keluarga. Haruskah aku memanggilmu ayah? Meski ada kalanya aku diam-diam memimpikan hal itu. Seseorang memanggil dari luar. Tuan. Tuan Muda. Tuan Muda Sulung. Fo Dang mengingat pelayan itu. Kau Hong Hao, teman Nguyet An, kan? Dia terengah-engah saat melapor. Gawat. Nguyet An. Nguyet An saat ini. Dia punya firasat buruk. Apa yang terjadi pada Nguyet An? Dia dalam masalah. Dia sedang disiksa oleh tunangan Tuan Muda Sulung. Fo Dang tercengang. Apa? Di sisi Nguyet An, sebuah piring makanan jatuh hancur ke tanah. Dia berlutut, seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Nguyet An bersujud. Maafkan saya. Saya benar-benar minta maaf, Nyonya. Tu Hue mengernyit, menatapnya dengan dingin. Kelompok yang dibawanya mengepung Nguyet An. Gadis itu benar-benar ketakutan. Ujung pakaian Tu Hue ternoda. Pakaian yang telah kotor tidak bisa menjadi bersih kembali hanya dengan permintaan maaf. Dia mengibaskan kipas di tangannya. Urus ini sesuai dengan aturan keluarga. Pengawal itu melirik yang lain, memberi isyarat padanya. Dia melangkah maju dan menghunus pedangnya. Tepat saat bilah pedang itu diangkat tinggi. Hong Hao berlari untuk menghentikan mereka.
Berhenti. Dia tetap acuh tak acuh seolah tidak mendengar, dan terus mengayunkan pedangnya ke bawah. Foda muncul tepat waktu, mengayunkan pedangnya untuk memukul jatuh pedang lawan. Baik Duongsan maupun Tu Hui secara bersamaan menoleh ke belakang. Dia berdiri di sana dengan ekspresi dingin. Seluruh kelompok itu menghunus pedang mereka secara serentak. Foda menginterogasi mereka. Apa yang sebenarnya kalian pikir sedang kalian lakukan? Nguyat An berseru dengan gemetar. Tuan. Tuan muda. Tu Hui angkat bicara. Kau berani menghalangi urusan kelantang. Dan siapakah kau ini? Dia memperkenalkan diri. Tuan muda sulung dari klan Tian, Tian Voluong. Dia menjawab. Betapa tidak sopannya saya, ini adalah pertemuan pertama kita. Gadis rendah hati ini berasal dari klan Tang di Sichuan. Nama saya adalah Tang Tu Hui. Ketiga nama itu membuat Fodang teringat. Tang Tu Hui, istri Tian Voluong di kehidupan masa lalunya. Si bunga es Tang Tu Hui. Mantan kepala keluarga klan Tian telah mengajukan aliansi pernikahan dengan klan Tang di Sichuan. Klan Tang tersohor karena pengetahuan mendalam mereka tentang racun dan penawarnya. Kepala keluarga percaya mereka bisa menyembuhkan Tian Voluong, yang berada di ambang kematian akibat obat-obatan spiritual yang saling berbenturan di tubuhnya. Klan Tang dengan senang hati menerima lamaran itu, karena pernikahan ini akan membantu mereka memenuhi keinginan untuk memasuki dataran tengah. Mungkin itu sebabnya Rona muda klan Tang datang ke sini sudah mengenakan pakaian pengantin, dan dengan tenang menerima pertemuan pertama yang mengecewakan ini. Setelah pernikahan yang berlangsung sekejap mata. Melihat kesehatan Tian Voluong membaik sedikit demi sedikit setelah 10 tahun pengobatan yang panjang, kepala keluarga menunjukkan kelemahan khusus terhadap klan Tang. Mengetahui hal itu, klan Tang benar-benar memanfaatkan klan Tian sebagai batu loncatan untuk memasuki Zhejiang. Pernikahan dengan Tang Tu Hui itu adalah awal dari kehancuran klan Tian. Fodang menjawab. Benar sekali, Tang Tu Hui. Aku bertanya apa yang kau pikir sedang kau lakukan. Tu Hui mengibaskan kipas di tangannya dengan ringan. Jadi begitu rupanya. Seperti yang bisa Anda lihat, Tuan Muda, saya sedang menghukum pelayan rendah yang menodai pakaian saya. Dia berkata dengan dingin. Hanya karena alasan sepele seperti itu, kau berani mencoba membunuh seorang pelayan klan Tian. Dia menutup mulutnya dan tertawa. Di mata Tuan Muda Sulung, apakah Anda hanya bisa melihat pelayan rendah dan bukan nilai dari pakaian ini? Yah. Sudahlah. Namun, apakah Anda baru saja menyebutnya alasan sepele? Bagaimana jika yang ditumpahkan perempuan jalang itu adalah racun? Bagaimana jika dia adalah seorang pembunuh yang menyamar sebagai pelayan? Klan Tang memiliki aturannya sendiri, dan hukuman ini mengikuti aturan tersebut. Fodang memotong. Cukup dengan sofisme itu. Ini bukan klan Tang. Di klan Tian, kau harus mengikuti hukum klan Tian. Terlebih lagi, kata-katamu barusan adalah penghinaan bagi keluargaku, dan bagi rakyatku. Dia membalas. Anda sendirilah, Tuan Muda, yang menghina aturan klan Tang. Jika seseorang kehilangan otoritasnya saat tiba di klan Tian, maka itu bukan lagi sebuah aturan. Klan Tang akan menegakkan aturannya. Jika Anda pikir Anda bisa menghentikan kami, silakan coba. Duongsan memancarkan niat membunuh saat dia menghunus pedangnya. Fodang terkejut. Pedang Qi. Semburan pedang Qi membubung ke udara. Dia mengayunkan satu serangan ke bawah, dan Fodang segera menangkisnya. Fodang menyadari perbedaan kekuatan di antara mereka. Duongsan terus mengayunkan pedangnya, mendesaknya mundur. Nguyat An berseru cemas. Tuan. Tuan muda. Tu Hui mengernyit dan mencabut sebuah tusuk konde. Tusuk konde di tangannya kecil dan halus. Di sisi Duongsan, pedang Qi keluar dengan kuat laksana pusaran angin. Gerakannya lincah, kuda-kuda serangannya sengit. Dia terus mundur, hanya mampu bertahan. Kuat sekali. Apakah dia pengawal pribadi nona muda itu? Untuk bisa menggunakan pedang Qi, dia pasti setidaknya seorang ahli kelas 1. Hanya ilmu pedang kami yang setara. Baik tenaga dalam maupun luar sedang kewalahan. Saat keduanya berhenti sejenak, Foda menghentakkan kakinya ke tanah. Kalau begitu, sudah waktunya baginya untuk merangsek maju dan menyerang balik. Kali ini dia melompat dari atas, mengerahkan teknik pedang yang ajaib. Yang aku incar bukanlah lawan. Targetnya adalah pedangnya. Saat pedang lawan memasuki jangkauanku, aku akan menjulurkan cakar dan menangkapnya. Ini adalah pedang naga surgawi, cengkeraman cakar naga. Benturan itu membuat pandangan menjadi silau saat pedang Qi bertabrakan. Pedang Fodang terjatuh. Duongsan mengernyit dan melirik ke arahnya. Tangan Fodang juga meleset dari sasarannya. Dia terpana. Aku gagal menangkai pedangnya. Pedang itu menghantam tanah dengan bunyi kelang, seolah membangunkan keheningan. Duongsan mengejek. Apa itu tadi? Kukira itu semacam teknik rahasia yang hebat. Dia mengertakkan gigi. Celah kekuatannya terlalu besar, sehingga cakar naga pun tidak berguna. Sebuah suara terdengar. Berhenti. Aku tidak menyangka tunanganku adalah seseorang yang mencemaskan pelayan biasa sampai sejauh ini. Sepertinya pilihanku untuk datang sendiri ke sini sudah benar. Tu Hui berjalan melewati Fodang.
Saya menantikan pertemuan dengan Anda di perjamuan malam ini. Saya harap Anda akan sedikit lebih lembut nanti. Hong Hawa buru-buru berseru. Tuan. Tuan muda, Nguyet An. Melihatnya pingsan, Fodang panik. Dia bergegas ke sisi Nguyet An. Tu Hue telah mengumpulkan informasi hari ini, kondisi fisik Tuan muda sulung tampaknya berbeda dari yang kudengar. Jika kepala keluarga tahu hal ini, dia tidak akan pernah mengajukan pernikahan. Jika begini terus, semuanya akan hancur. Aku harus memastikan pernikahan ini menjadi kesepakatan mutlak. Dia bertanya. Bagaimana pertukarannya tadi? Pria itu menjawab. Sangat lemah. Ilmu pedangnya lumayan, tapi tenaga dalamnya sedemikian rupa sehingga 2 bawahan saja bisa menanganinya. Tu Hue memerintah. Kalau begitu kirim 4 orang. Dalam keadaan apapun, Tuan muda sulung tidak boleh muncul di perjamuan malam ini. Sementara itu, Foda memangkunya. Nguyet An, bertahanlah. Dia mencoba memeriksa denyut nadinya. Mungkinkah ini racun? Mata Foda menyipit saat dia melirik piring makanan. Di mana potongan-potongan daging tergeletak berserakan di tanah. Sebelumnya, Nguyet An berkata, Tuan muda, biarkan saya mengambil nasi. Tidak ada jamur kali ini, jadi tolong jangan khawatir. Foda menyadari ada sesuatu yang salah. Dia mengangkatnya dan mengumpat. Sialan. Hong Hawa, bawakan pedangku. Dia membungkuk untuk mengambilnya. Baik. Tian Hak, yang bersembunyi di kejauhan, tidak tahu harus berbuat apa. Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Haruskah aku melaporkan ini pada Tieu Fan? Nguyet An dibawa ke ruang pengobatan. Tabib di dalam sedang memeriksanya. Sebuah jarum ditarik keluar. Saya telah memberikan pengobatan sementara berdasarkan gejala keracunannya. Meskipun saya bisa menstabilkannya agar kondisinya tidak memburuk, jika ini benar-benar racun kelantang seperti yang Tuan muda katakan, maka saya khawatir ini tidak bisa disembuhkan tanpa penawar dari kelantang. Ekspresinya menjadi gelap. Fodang memerintah. Hong Hawa, aku mempercayakan Nguyet An dalam perawatanmu. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Kemana Anda akan pergi, Tuan? Dia menjawab. Kepala keluarga mengadakan perjamuan malam ini, bukan? Sebagai putranya, bagaimana mungkin aku absen? Rencana Fodang adalah, malam ini, aku akan menunjukkan kepada mereka seperti apa sebenarnya orang gila itu. Tian Hak sedang berpikir keras di sisi lain. Dia bertanya-tanya. Melibatkan kelantang. Aku ingin tahu apa yang direncanakan kakak laki-laki. Salah satu langkah saja dan mereka akan berubah menjadi harimau yang menelan klan Tian bulat-bulat. Aura menyebar dari belakangnya. Tulang belakangnya menegang. Sebab Tian Hak merasakan lonjakan truki yang benar-benar mengerikan. Dia menatap ke kejauhan. Siapa itu? Di luar di hutan, sekawanan burung berhamburan terbang. Itu adalah Fodang, sedang melatih pedangnya untuk meluapkan amarahnya. Setiap tebasan pedang menyayat dalam ke batang pohon. Tian Hak tiba, mengamati diam-diam dari samping. Dia berdiri di sana dengan menyilangkan tangan, tidak ingin mengganggunya. Tian Hak menyadari itu. Bukan niat pedang dari pedang pembelah langit yang berusaha mencabik langit. Melainkan niat pedang yang menyimpan kemarahan luar biasa dan niat membunuh. Ini jelas niat pedang yang dimaksudkan untuk membantai orang. Ini berbahaya. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan ditelan oleh amarahnya sendiri. Fodang melepaskan teriakan penuh amarah. Satu serangan membelah lurus batang pohon. Pohon itu mulai terbelah menjadi 2 sisi. Tak lama kemudian, hanya tersisa tunggulnya. Sementara dia berdiri di sana dengan napas terengah-engah. Dia melangkah maju dan bertanya. Aku menyuruhmu menyerang langit, tapi di sini kau malah melampiaskan amarahmu pada pohon. Apa yang membuatmu begitu mendendam? Fodang berdiri diam sejenak sebelum menjawab. Dia marah pada dirinya sendiri. Karena aku terlalu lemah. Sehingga aku masih belum bisa melindungi rakyatku. Jika aku ingin melindungi orang-orang terdekatku, aku harus menjadi lebih kuat. Tian Hak bingung. Rakyatmu. Apa maksudmu dengan rakyatmu? Fodang menjawab dengan jelas. Mereka yang selalu ingin kulindungi dan kupedulikan, itulah klan Tian. Dia terguncang, teringat masa lalu. Saat kau mengatakan rakyatmu, kau tidak bermaksud pada mereka yang setia kepadamu, tapi mereka yang kau inginkan agar kau bisa setia kepadanya. Hatiku sendiri ternyata terlalu sempit. Tian Hak memuji semangat itu. Baiklah. Kembali di koridor, kau bilang kau meniru teknik pedang naga surgawi, cengkeraman cakar naga, yang kebetulan kau lihat, kan? Dan kau bilang jika aku melakukan teknik lain, kau akan mencoba menirunya juga. Kata-kata itu. Bisakah kau membuktikannya padaku sekarang juga? Fodang menoleh, bingung. Apa? Dia menghunus pedangnya. Akulah yang menciptakan cengkeraman cakar naga dan mewariskannya kepada pengawal naga surgawi. Aku sudah merancang teknik berikutnya, tapi aku belum pernah mengajarkannya kepada siapapun. Karena teknik ini berada di ambang batas antara mencabik langit dan membantai manusia. Ini adalah serangan yang belum pernah diketahui siapapun. Apakah kau ingin mempelajarinya? Dan kemudian, tunjukkan padaku.
Apa yang terjadi pada mereka yang berani menyentuh sisik terbalik naga? Inilah wujud pamungkas dari pedang naga surgawi. Tian Hak sedang mendemonstrasikan amarah naga kepada Fodang. Auranya melonjak begitu kuat hingga dia nyaris tidak bisa menapakkan kakinya. Dengan satu tebasan pedangnya, dia melepaskan bilas sisik hancur. Di kejauhan, para murid melihat angin puyuh yang berputar di dalam hutan. Mereka menatap serempak, terkejut dan berbisik. Apa itu? Ada apa dengan angin puyuh yang tiba-tiba itu? Bukankah itu tempat Tuan Muda Sulung berada? Untuk sekarang, cepat sembunyikan pakaian ini. Kita akan ke sana dan melihatnya sendiri setelah selesai. Kita harus menyelesaikan semuanya sebelum perjamuan dimulai. Salah satu dari mereka mengeluarkan botol obat. Jika ini adalah racun kuat yang diberikan nona muda kepada kita, dia tidak akan bisa bergerak selama berhari-hari. Lagi pula, gejalanya terlihat persis seperti orang mabuk, bahkan tabib pun tidak akan bisa mendiagnosisnya. Kita hanya perlu mengatur tempat kejadian agar terlihat seolah dia pingsan karena mabuk, dan misi kita selesai. Mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Bahkan jika dia bersikeras bahwa dia disergap oleh murid pelatihan, siapa yang akan percaya kata-kata pecundang yang boros itu? Lagi pula, penyamaran kita sempurna. Baiklah, ayo bergerak. Kembali pada Fodang, lengan jubahnya telah terpotong. Dia terpana. Anda bahkan berniat membunuh keponakan Anda sendiri. Pohon-pohon di kejauhan telah ditebang. Kekuatan bilas sisik hancur benar-benar mengerikan. Tian Hak bertanya. Sudahkah kau melihat perbedaan antara bilas sisik hancur dan cengkeraman cakar naga? Begitu seorang pendekar pedang bersatu dengan bilahnya, itu terasa seperti perpanjangan dari tubuh mereka sendiri. Ilusi itu, yang dikenal sebagai penyatuan pedang manusia, adalah apa yang dimanfaatkan oleh cengkeraman cakar naga. Karena mereka tidak menyangka pedang itu benar-benar akan lepas dari tangan jika mereka diserang dengan sembrono. Pedang itu akan segera terlempar dari genggaman mereka. Fodang kagum. Jadi ini adalah rahasia dari cengkeraman cakar naga. Inilah langit dari cengkeraman cakar naga. Dia menambahkan. Meski begitu, cengkeraman cakar naga bukanlah teknik yang sempurna tanpa celah. Itu bisa menjadi tidak berguna melawan para master yang ranah kultivasinya jauh lebih unggul. Adegan duel terbarunya dengan Duongsan terlintas di benak Fodang. Dia mengernyit saat kenangan pahit itu muncul kembali. Dia bertanya. Tapi ada satu celah yang bisa menjebak bahkan master sekaliber itu. Apakah kau tahu apa itu? Fodang menyadari. Begitu, itu adalah langit dari bilas sisik hancur. Dia angkat bicara. Ya. Tian Hak bertanya. Bisakah kau melakukannya? Fodang melirik pohon-pohon yang tumbang. Bagaimana mungkin aku bisa mencapainya dalam semalam? Tapi aku pasti akan menguasainya sebelum perjamuan dimulai. Dia mengklarifikasi. Aku tidak merujuk pada hal itu. Maksudku adalah janjimu untuk melindungi klan Tian. Awalnya, dia sedikit terkejut oleh pertanyaan itu. Sudut mulut Fodang melengkung menjadi senyum tipis. Dia berjanji saat itu juga. Aku pasti akan melakukannya. Puas, Tian Hak menyarungkan pedangnya. Baiklah. Truki di sekitar sini menjadi kacau karena tikus-tikus kotor itu. Aku akan pergi ke perjamuan terlebih dahulu. Fodang membungkuk di belakangnya. Dia mengumumkan. Dan sekarang. Biar kulihat wajah tikus-tikus kotor itu. Tatapan Fodang beralih ke arah kelompok yang menyamar sebagai murid yang bersembunyi di balik semak-semak. Mereka berbisik. Sialan, apakah dia melihat kita? Jangan panik. Adalah normal untuk bertemu murid klan di dalam klan Tian. Buat saja dia menurunkan kewaspadaannya lalu gunakan racun pelumpuh, maka misi kita selesai. Dan begitulah, seluruh kelompok menyerbu keluar sekaligus. Salah satu dari mereka berbicara. Tolong maafkan kami, Tuan Muda Sulung. Kami adalah murid klan Tian. Kami sedang mencari tempat untuk berlatih dan kebetulan bertemu kalian berdua secara tidak sengaja. Jika kami telah mengganggu Anda, kami mohon maaf. Dia mengejek mereka. Sungguh konyol. Kalian semua sudah bau tanah, tapi berani berpura-pura menjadi murid. Mereka berbisik. Bau tanah. Dia baru saja mulai menghina kita entah dari mana. Benar-benar layak dengan reputasinya sebagai orang gila. Dia mengingatkan mereka. Aku ingat wajah dan nama setiap murid, namun aku tidak tahu siapa kalian. Kebetulan sekali aku butuh seseorang untuk berlatih tanding. Mengenai siapa kalian sebenarnya, aku akan mencungkil mulut kalian nanti. Pemimpinnya mengirim pesan telepati kepada anak buahnya. Tidak ada yang berubah, dan tidak ada bukti identitas kita. Jatuhkan Tuan Muda Sulung terlebih dahulu dan paksa racun pelumpuh masuk ke tenggorokannya. Lalu semuanya selesai. Klan Tian adalah klan bela diri dengan banyak tempat latihan. Tanpa sepengetahuan siapapun, di tempat latihan yang paling terpencil dan paling jarang dikunjungi. Para murid yang telah dikalahkan oleh Tian Voluong berkumpul seolah-olah kerasukan. Di antara mereka ada Tie Ufan, yang juga berlatih keras. Tuan Muda Sulung, tidak akan lama lagi sebelum aku mengambil kembali pedangku. Dan Samin Hak. Tuan Muda Sulung, lain kali aku pasti akan menang. Tian Hao kembali dengan cemas membawa berita. Kalian, sesuatu yang besar sedang terjadi. Hei, Lang Tie Ufan. Melihat tidak ada yang memperhatikannya, dia merasa agak canggung.
Apakah kalian semua begitu tenggelam dalam latihan? Kalian, perhatikan aku sebentar. Lalu Tian Hao menyebutkan. Baru saja, Tuan Muda Sulung. Hanya dengan menyebut namanya saja, mereka semua memalingkan mata dengan tajam ke arahnya. Ada apa dengan Tuan Muda Sulung? Tian Hao melaporkan. Kalian bodoh, ini tentang Tuan Muda Sulung. Kalian terlihat menyedihkan, pakai baju kalian. Ada yang harus kita lakukan, aku baru saja melihat sesuatu yang mengguncang dunia. Sementara hutan itu terasa damai. Dedaunan tiba-tiba teriris menjadi pusaran. Fodang sedang menghunus pedangnya. Musuh-musuh itu dijatuhkan satu persatu. Dia sedang menangani satu orang lagi. Pria itu bukan tandingan bagi gerakan lincah Fodang. Sarung pedang itu menghantam perut lawan secara langsung. Pandangannya kabur saat tubuhnya perlahan ambruk. Setelah menghabisi yang satu ini, dia berdiri di sana dengan napas terengah-engah, kelelahan. Fodang melirik pria di belakangnya yang sedang memungut pedang. Dia jauh lebih kuat dari yang kubayangkan, pikirnya, dan dia masih terus bertambah kuat. Ditambah lagi, dengan pedang-pedang sialan ini. Mereka benar-benar berbeda dari milik Lan Duong, jadi aku sama sekali tidak terbiasa. Menggunakan penyamaran sama saja dengan mencari masalah, kita sangat meremehkan Tuan Muda Sulung. Fodang menuntut, sekarang, bersediakah kau mengungkapkan identitas dan tujuanmu? Meski aku sudah menebak sebagian besarnya. Dia mengangkat pedangnya. Jadi kenapa jika kau sudah menebaknya? Kau tidak punya bukti. Kau tidak akan pernah bisa membongkar identitas kami. Pemuda itu menjawab, bukti. Siapa lagi yang akan melakukan aksi seperti ini sekarang selain Klan Duong? Pernyataan ini membuatnya tidak bisa berkata-kata. Fodang melanjutkan, bukan hanya aku, semua orang pasti akan berpikiran sama. Itu sudah cukup bagiku. Berkat kebaikanmu, pernikahan ini kemungkinan besar dibatalkan. Terima kasih banyak. Pria itu mencoba menyelamatkan mukanya. Tuan Muda Sulung, Anda masih cukup naif. Pemuda itu menyemangati dirinya sendiri, ini akan berhasil kali ini. Aku mulai memahami esensinya. Majulah. Fodang dengan cepat menyerbu ke arah lawannya. Kali ini, dia akan menggunakan pria itu untuk melepaskan bilas sisik hancur. Pria itu juga mati-matian mengangkat pedangnya untuk membalas serangan. Sebuah suara bergema dari dalam hutan. Sinar matahari yang cerah menyengat. Duong Duet sedang membungkuk, menatap sebuah patok kayu yang tertancap di tanah. Dia mengamati bayangannya. Matahari telah bergeser seperempat jalan. Sekitar 3 kas telah berlalu, bukan? Mengapa 3 orang yang dikirim untuk mencari Tuan Muda Sulung belum kembali? Apakah dia sudah mengantisipasi kegagalan mereka? Jika demikian, semua bukti harus dimusnahkan tanpa jejak. Para murid sekte pasti akan menyangkal segalanya, tapi itu tidak cukup. Bahkan jika dikubur, jika mereka melepaskan anjing roh untuk melacaknya, hanya masalah waktu sebelum ditemukan. Di sisi para murid, mereka sangat marah saat mendengar berita itu. Apa? Mereka ingin membunuh putrinya karena alasan seperti itu. Apakah mereka semua sudah gila? Tian Hao memimpin. Sejauh yang aku tahu, itulah aturan Klan Duong. Racun dan senjata rahasia Klan Duong bisa merenggut nyawa bahkan dengan jumlah kecil atau serangan sekilas. Karena itu, mustahil untuk mengetahui kapan kau terkena atau siapa yang melakukannya. Kau tidak bisa bersiap atau menuntut ganti rugi nanti. Oleh karena itu, menyentuh keturunan garis darah langsung Klan Duong sangat dilarang. Aku dengar mereka memiliki hukuman berat bahkan untuk kontak yang tidak disengaja, tanpa pengecualian. Siapapun yang tidak sengaja menyentuhnya kemungkinan besar sudah mati. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Mereka ketakutan dan segera menyingkir karena takut akan tabrakan yang tidak disengaja. Sejujurnya, ini mengerikan, tiba-tiba harus menjadi keluarga dengan klan seperti itu. Nasib kita sebagai bawahan sepenuhnya bergantung pada tuan kita. Sedangkan klan Tian. Bagaimana aku mengatakannya? Apakah mereka sedikit longgar, atau terlalu santai? Tapi aku rasa aku lebih suka begini. 2 orang di belakangnya menjawab, aku juga. Klan Tian tampak sangat adil. Bahkan pecundang yang boros seperti Tuan Muda Sulung pun dibiarkan begitu saja. Aku setuju, Klan Tian adalah satu-satunya tempat yang mau menerima orang tua sepertiku sebagai murid. Tian Hao mengungkapkan, tapi kalau dipikir-pikir kembali, Klan Tian memang aneh. Bahkan murid gila yang berani menentang Tuan Muda Sulung itu masih hidup. Di sekte lain, kepalanya pasti sudah dilempar ke kakus pavilion Plu Merah sekarang. Murid gila itu, Tie Ufan. Dia angkat bicara. Meski begitu, mereka berani datang ke klan orang lain untuk membuat masalah. Mereka terlalu meremehkan Klan Tian. Jadi, apakah yang baru saja kau katakan berarti kita harus pergi menyelamatkan Tuan Muda Sulung? Dia mengonfirmasi, tepat sekali. Karena satu-satunya di pihak kita yang mampu melawan Klan Duong saat ini adalah Tuan Muda Sulung. Semua orang sedang sibuk menerima tamu, hanya kita yang senggang. Tie Ufan khawatir, tapi apa yang bisa dilakukan oleh beberapa orang seperti kita? Tachko tidak bisa berpikir sejauh itu dan membentak, ini tentang kehormatan klan yang sedang kita bicarakan. Pertama, mari kita temukan Tuan Muda Sulung, lalu kita bisa membuat rencana, kan? Para murid di belakang menggerutu, dia menjadi impulsif lagi. Benar-benar orang yang tidak bisa diandalkan. Dalam benaknya, dia sedang berhitung. Bagus.
Dalam krisis terdapat peluang. Jika aku menunjukkan kepemimpinan dan mencapai prestasi besar kali ini, aku pasti akan mendapatkan kembali kepercayaan dari para kapten. Tapi jika kita terdesak, aku akan menyerahkan Tuan Muda Sulung dan berpindah pihak ke klan Duong. Jika aku akan melakukan itu, aku harus menjadi orang yang secara pribadi memimpin Tuan Muda Sulung pergi. Dan kemudian, dia memergoki Duong Duet sedang menghancurkan bukti. Tachko terkejut. Mengapa seorang master klan Duong muncul di sini? Dan mengapa dia membakar pakaian? Terlebih lagi, memilih tempat yang terpencil seperti ini. Duong Duet sedang meniup kayu bakar. Dan dia menyadari ada seseorang yang mengintai. Tachko telah ketahuan. Dia panik, mulutnya ternganga karena terkejut. Lalu dia bergegas melarikan diri. Tachko masih terguncang karena syok. Seseorang bertanya, ada apa, murid pertama? Dia berkata dengan ketakutan, hal-hal yang dilakukan pria itu secara rahasia. Aku tidak sengaja memergokinya. Tachko menoleh ke belakang, yang berarti. Persis seperti dugaannya, Duong Duet telah melompat ke arah mereka. Tachko mengumpat dalam hati, sialan. Kedua murid itu ditebas, persis seperti yang diperkirakan. Kelompok murid itu melangkah maju, sementara Duong Duet diliputi niat membunuh. Orang itu melihatku membakar pakaian. Dia bisa bersaksi bahwa kita menyamar untuk membunuh Tuan Muda Sulung. Aku harus membunuhnya bagaimanapun caranya. Min Ha menangkis serangan darinya. Dia melindungi Tachko, tetapi bilahnya perlahan memotong sarung pedangnya. Duong Duet terkejut. Seorang murid rendahan dari tempat ini bisa menangkis pedangku. Satu orang lagi mengambil kesempatan untuk menyerbu dan menyerang. Dia mengayunkan pedangnya ke arah pria itu. Duong Duet mundur sambil membatin. Siapa kalian sebenarnya? Kalian bukan sekadar murid biasa, jadi kenapa? Keduanya menjawab. Kenapa kami begitu kuat? Karena kami bukan murid biasa. Kami adalah orang-orang yang memutuskan untuk berlatih telanjang dada karena terkejut setelah dikalahkan secara tragis oleh Tuan Muda Sulung. Klan Duong dari Sichuan terkenal dengan seni racunnya, bukan? Lalu menurutmu apa yang membuat klan Tian terkenal? Itu adalah ilmu pedang yang kuat dari pasukan pedang Tianlong dan Tianpung, yang dipandu langsung oleh Komandan Tian Tin Hak. Dari 10 murid terbaik, hanya 5 yang dipilih untuk pasukan pedang, dan kami adalah kandidat teratas. Sekarang kau paham kenapa kami begitu kuat. Kecuali pria ini, aku bukan kandidat. Duong Duet mencibir. Meski begitu, kalian hanyalah sekumpulan anak baru. Akan kutunjukkan pada kalian dinding yang merupakan master bela diri sejati. Seorang murid menyela dari belakang. Sudah kubilang, kan? Ternyata 2 murid yang baru saja ditebas berdiri kembali. Kemarilah dan uji siapa yang lebih kuat. Tapi ingat untuk bermain adil, 7 lawan 1. Dia tercengang. Mereka. Aku ingat. Baru sekarang Duong Duet menyadarinya. Ternyata mereka telah mencabut pedang untuk menangkis saat itu. Mereka berhasil menangkis bahkan dalam situasi seperti itu. Duong Duet dikepung oleh para murid. Dia tertawa karena diremehkan oleh sekelompok anak baru. Duong Duet mengumpat. Anak kemarin sore benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Akan kutunjukkan seperti apa perbedaan level yang sebenarnya. Tapi itu berakhir dengan wajahnya yang dipukuli hingga bengkak. Duong Duet digotong kembali oleh Min Hak. Tachko ingin memisahkan diri dari kelompok. Perutku. Aku harus buang air. Kalian duluan saja, aku akan menyusul nanti. Seseorang mengumpat. Sekarang. Sialan. Dia pergi ke tumpukan pakaian dengan niat memadamkan api. Dia membatin. Pasti ada yang salah dengan pakaian ini sampai dia ingin membakarnya. Jika demikian, aku akan menyimpannya dulu. Ini mungkin berguna jika aku bergabung dengan klan Duong nanti. Murid lain memanggil. Apakah masih lama, murid pertama? Cepat selesaikan. Tachko diam-diam memasukkannya ke dalam bajunya. Biarkan aku menyelesaikan bagian terakhir ini, lalu aku akan segera menyusul. Tian Hao berbicara saat mereka berjalan. Hei, apa sebenarnya yang kalian bicarakan? Li Tachko mungkin idiot yang menyebalkan, tapi dia ada benarnya. Menemukan Tuan Muda Sulung adalah masalah yang paling mendesak saat ini. Dia menghentikan langkahnya, matanya menatap lurus ke depan. Fo Dang saat ini sedang memegang botol obat. Botol yang dia jarah dari pria itu. Sampai akhirnya, senja yang suram turun. Sebuah pengumuman bergema. Pemimpin klan telah tiba. Ui Chuang memasuki perjamuan. Dia memancarkan aura keagungan. Seseorang berkomentar. Wah, seperti yang diharapkan dari pemimpin klan, dia benar-benar bermartabat dan tampan. Orang-orang di balkon terkagum hal. Jika aku tahu, aku pasti sudah menikahinya dulu. Nyonya, tolong jaga harga diri Anda. Auranya seperti pedang yang ditempa dengan halus, panutan sejati bagi dunia bela diri. Ui Chuang berdiri di depan, tangannya mengatup jadi satu. Dia memulai. Aku berterima kasih kepada rekan-rekan dari dunia persilatan karena telah menghadiri perjamuan hari ini. Pemimpin klan Tian, Tian Ui Chuang. Sebelum perjamuan dimulai, aku ingin mengundang tamu istimewa untuk maju. Seseorang berteriak. Nona muda dari klan Duong Sichuan masuk.
Yang lain berbisik. Klan Duong Sichuan. Jika itu adalah nona muda dari klan Duong Sichuan maka. Bunga es Duong Tuhue. Rumor mengatakan dia adalah kecantikan nomor satu di Sichuan. Reputasinya memang pantas didapatkan. Tapi kenapa dia muncul di klan Tian? Ui Chuang mengumumkan. Agar klan Tian dapat berkembang dan lebih memperkuat persahabatan dengan klan Duong Sichuan. Dengan ini aku mengumumkan aliansi pernikahan antara kedua keluarga kita. Mereka terkejut. Aliansi pernikahan dengan klan Duong Sichuan. Dengan siapa? Mungkinkah? Apa? Apakah pemimpin klan berencana untuk menikah lagi? Nyonya, tolong jaga ucapan Anda. Atau apakah itu dengan pecundang boros itu, Tuan Muda Sulung? Tin Hak, yang berdiri di dekatnya, mendengus dingin. Tu Hue memberikan senyum tipis yang tenang. Dia membatin. Ini sukses. Begitu pemimpin klan mengumumkannya secara resmi, tidak mungkin dia bisa menariknya kembali. Ui Chuang sedang berpikir keras. Dewan Tetua tidak menghadiri perjamuan, ya. Kapan klan kita akhirnya bisa bekerja sama dengan satu hati? Dia bertanya pada bawahan. Di mana Tuan Muda Sulung? Aku memerintahkan agar dia harus dibawa ke perjamuan apapun yang terjadi. Bawahan itu melaporkan. Benar, masalahnya adalah, saya sudah mengirim orang untuk mencarinya, tetapi sepertinya dia tidak ada di kediaman, pemimpin klan. Duong San, yang berjalan di sampingnya, berbisik. Mengingat Tuan Muda Sulung masih belum muncul, sepertinya masalah itu telah ditangani dengan lancar. Kami juga telah menempatkan orang di luar perjamuan dengan kedok keamanan. Tuan Muda Sulung sama sekali tidak akan punya kesempatan untuk muncul, Tuan. Ui Chuang mengumumkan. Biarkan perjamuan dimulai. Saat langit menjadi gelap, lampion menerangi seluruh kediaman. Ui Chuang bertanya. Perjamuan hampir berakhir dan Fo Luong masih belum tiba. Bawahan itu membenarkan. Benar. Dia berdiri di hadapan semua tamu. Ui Chuang membungkuk untuk meminta maaf. Aku dengan tulus berterima kasih kepada semua rekan bela diri karena telah meluangkan waktu berharga kalian untuk menghadiri perjamuan ini. Setelah keberangkatan kalian, para Master Klan Tian akan mengawal kalian secara pribadi, dan kami telah berkoordinasi dengan kantor pemerintah. Jadi kalian tidak perlu khawatir tentang jam malam. Kalau begitu, aku berharap kalian semua. Tiba-tiba, situasi berikutnya membuatnya terdiam. Di luar, suara kebingungan meledak. Penyergapan di depan. Bertahan. Bagaimana bisa begini? Seorang pria ditendang terbang ke arah pintu, jatuh tepat di depan perjamuan. Fodang masuk dan berkata, beraninya orang luar seperti kalian menghalangi jalanku. Mata Ui Chuang tidak pernah lepas dari pendatang baru itu. Tin Ha juga mengerutkan kening melihat kemunculanmu yang sangat tiba-tiba. Tu Hue tidak menyangka Fodang masih hidup, apalagi kembali. Dia dan sekelompok murid di belakangnya membopong Duong Duet kembali. Seseorang berteriak. Tuan Muda Sulung yang bejat telah muncul. Semua orang di perjamuan mulai panik. Kekacauan apa ini? Dan siapa Tuan Muda itu? Apakah mereka yang mengikutinya terlihat seperti murid dari klan besar? Tie Ufan berseru. Aku tidak menyangka dia akan bertindak sejauh ini. Tuan Muda Sulung benar-benar gila. Min Ha mengangkat pedangnya sebagai isyarat. Kalian semua, sarungkan pedang kalian. Yang berdiri di sini adalah Tuan Muda Sulung dari klan Tian. Ui Chuang terkejut. Tuan Muda Sulung. Siapa? Jangan bilang itu pemuda kurus itu. Tin Ha mengingatkannya. Itu Tian Fo Luong, kakak. Dia terkejut. Apa? Ui Chuang tidak percaya. Baru beberapa bulan sejak aku meninggalkan posisiku, apakah dia sudah berubah sebanyak itu dalam waktu sesingkat ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Foda melangkah maju untuk menghadapinya, Ui Chuang menuntut. Tuan Muda Sulung, jelaskan alasan kekacauan ini. Dia melapor. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, pemimpin klan. Dia mengizinkannya, juga ingin melihat trik apa yang sedang dimainkannya. Bicara. Fodang membatin. Secara nominal, Duong Tu Hue dan aku bertunangan. Untuk mendapatkan penawar darinya, aku harus memutuskan hubungan ini terlebih dahulu. Dia memohon. Aku memintamu untuk membatalkan aliansi pernikahan ini. Semua orang terkejut. Membatalkan aliansi pernikahan. Apa yang dikatakan Tuan Muda Sulung? Apakah dia bermaksud menolak keputusan pemimpin klan? Tu Hue mengerutkan kening karena ditolak. Ui Chuang butuh alasan yang valid. Jelaskan alasanmu. Dia melapor. Hari ini, klan Duong mencoba membunuh pelayanku, Nguyat An, dan mereka bertindak tepat di dalam wilayah klan Tian. Terlebih lagi, ketika aku melangkah keluar untuk menghentikan mereka, mereka tetap menyerang bahkan setelah aku mengungkap identitasku sebagai Tuan Muda Sulung. Saat aku sedang melawan pengawal klan Duong, mereka meracuni pelayanku. Nyawa Nguyat An saat ini dalam bahaya. Dia berdiri tiba-tiba. Karena dia menyentuhku dan mengotori pakaianku. Sudah kubilang itu adalah hukuman menurut aturan sekte kami. Haruskah kau bertindak sejauh ini demi seorang pelayan rendahan? Dia membantahnya. Dia bukan sekadar pelayan. Aku ingat pernah mengatakannya padamu bahwa dia adalah milikku.
Tu Hue terdiam 1000 bahasa. Kau. Ui Chuang membatin. Ini pertama kalinya aku mendengar hal ini. Apakah laporan internal dari kediaman Tuan Muda Sulung selalu diabaikan seperti ini? Dia angkat bicara. Sebagai pemimpin klan, aku mengerti dan menghormati aturan klan Duong. Aku juga mengakui bahwa pelayan kami menyebabkan masalah dengan tindakan tidak sopan itu. Selain itu, karena klan kami tidak dapat memaksakan aturan sekte khusus klan Duong atas nama mereka, kami dapat memaklumi tindakan pertahanan diri kalian. Oleh karena itu, aku tidak akan lagi mempermasalahkan perihal pelayan itu. Saat dia hendak berbicara, pemimpin klan menyela. Tuan Muda Sulung, masalah pelayan itu memang sangat disayangkan, tapi aku tidak bisa membatalkan pernikahan yang diputuskan oleh dua keluarga hanya karena alasan ini. Melihat Ui Chuang mengatakan itu, Tu Hue tersenyum penuh kemenangan. Dia merendahkan suaranya untuk penekanan. Namun, apakah benar kalian menggunakan pedang untuk menyerang meskipun kalian tahu dia adalah Tuan Muda Sulung dari klan Tian? Ini adalah masalah yang bisa menyebabkan pembatalan pertunangan, jadi tolong jawab dengan hati-hati, Duong Tu Hue. Dia bersukacita saat kesempatan tiba. Ini dia. Tu Hue menjawab. Tidak ada hal seperti itu yang terjadi. Itu hanya kekacauan kecil saat Tuan Muda Sulung bergegas masuk untuk menahan pedang yang dimaksudkan untuk menghukum pelayan itu. Seorang murid di belakangnya angkat bicara. Apa? Itu tidak benar. Tian Hao berdiri sebagai saksi. Dari apa yang kulihat, itu jelas serangan yang ditujukan pada Tuan Muda Sulung. Dia menuntut. Di mana buktimu? Dia menjawab. Apa? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Tu Hue menolak untuk mengakuinya meski harus mati. Bukankah kau hanya mengarang cerita untuk melindunginya karena kau bersekongkol dengan Tuan Muda Sulung? Jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan menuduhmu melakukan sumpah palsu. Tian Hao terintimidasi. Apa itu sumpah palsu? Betapa menakutkan. Min Ha turun tangan untuk mengambil alih. Itu berarti memalsukan bukti atau kesaksian. Dia memerintah. Jadi kau akan memainkan kartu ini, ya? Seret mereka ke sini. Sekelompok pria yang menyamar sebagai murid yang telah dibuat pingsan diseret masuk. Tu Hue menutupi wajahnya dengan kipas, menyembunyikan keterkejutannya. Min Hak melapor. Mereka inilah yang menyamar sebagai murid dan dengan sengaja mencoba meracuni Tuan Muda Sulung. Ui Chuang tersentak kaget. Apa? Tie Ufan melanjutkan. Mereka membawa botol obat yang mencurigakan, jadi aku menyuruh mereka mencobanya. Mereka langsung menunjukkan gejala yang tidak berbeda dengan pemabuk. Sepertinya mereka merencanakan berdasarkan reputasi luar Tuan Muda Sulung untuk mencegahnya menghadiri perjamuan. Mengenai rencana yang baru saja mereka sebutkan, dalam beberapa bulan terakhir, jangankan menyentuh setetes alkohol, Tuan Muda Sulung tidak pernah melewatkan satu hari pun di aula bela diri dan tidak pernah membiarkan pedang lepas dari tangannya. Semua murid di sini bisa bersaksi, terutama aku. Tuntut aku atas sumpah palsu atau apapun yang kau suka, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk bersaksi. Menghadapi argumen tajam ini, Ui Chuang tetap diam. Tu Hue bersikeras. Lalu di mana buktinya? Dia membalas. Sungguh tidak tahu malu. Bukti. Kami punya di sini. Min Hak melapor. Menurut Balai Pengobatan, tampaknya itu adalah obat rahasia yang mengandung racun pelumpuh atau anestesi. Bahkan Balai Pengobatan mengatakan mereka tidak bisa mengidentifikasi bahan dan formulanya. Jika ada tempat yang mampu membuat obat rahasia seperti itu hanya mungkin klan Duong dari Sichuan. Orang-orang berbisik. Apakah klan Duong benar-benar meracuni Tuan Muda Sulung? Rumor tentang klan Duong itu benar. Kudengar mereka adalah sekelompok orang yang tidak boleh diganggu. Kita harus membatalkan pertunangan sekarang juga. Dia menyeringai padanya. Bagaimana rasa bukti itu bagimu, Duong Tu Hue? Aku akan mengambil kesempatan ini untuk secara resmi menyatakan aliansi pernikahan dibatalkan. Kipas di tangannya menutupi wajahnya dengan erat. Dia angkat bicara. Ini sangat konyol sampai aku tidak bisa menahannya. Mereka bahkan tidak menggunakan obat itu, mereka hanya membawanya. Bagaimana kalian bisa langsung menyimpulkan bahwa mereka berniat meracuni Tuan Muda Sulung? Bagaimana jika mereka berniat meminumnya sendiri? Benar. Terlebih lagi, pakaian yang mereka kenakan identik dengan murid klan. Tapi seragam murid bukan sesuatu yang bisa didapatkan sembarang orang, bukan? Jika demikian, bagaimana klan Duong, yang baru tiba hari ini, bisa mendapatkannya? Jika kalian logis, bukankah seharusnya kalian mencurigai adanya mata-mata di dalam klan Tian daripada klan Duong? Selain itu, bagaimana penilaian dari Balai Pengobatan klan Tian bisa dianggap sebagai bukti? Haruskah kita mendengar lebih banyak dari Balai Pengobatan klan Duong yang jauh lebih unggul? Untuk melihat apakah itu benar-benar racun dari klan Duong. Logika yang fasih itu membungkam Fodang. Bagaimana dia bisa menyerang balik begitu cepat? Memojokkanmu. Apa ada hal lain? Dua murid yang terluka angkat bicara. Pria ini menyerang kami. Yang satu ditebas di dada, dan yang lainnya dipukul di punggung. Tu Hue menuntut. Apa hubungannya seorang murid yang dikalahkan oleh prajurit biasa dengan aliansi pernikahan atau dunia persilatan? Pergilah selidiki hal sepele seperti itu secara pribadi. Kau kecewa tanpa alasan, momentummu telah hancur. Kemenangan mulai condong ke arahnya.
Ui Chuong angkat bicara. Perkataan Nona Duong sepenuhnya benar. Identitas orang-orang itu akan diselidiki secara terpisah. Penilaian Balai Pengobatan tidak dapat dianggap sebagai bukti, karena sebuah opini bukanlah fakta. Apakah ada bukti lain untuk membuktikan bahwa orang-orang ini termasuk dalam klan Duong? Jika kau menuduh klan Duong secara palsu tanpa bukti, kau akan bertanggung jawab atas kecerobohan semacam itu. Terlebih lagi, jika kau memfitnah mereka untuk mencegah pernikahan ini, masalah besar bagi kedua klan. Kejahatan sabotase itu berat dan akan dihukum berat. Tuan Muda Sulung akan diusir atau diserahkan sepenuhnya kepada klan Duong. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Di mana buktinya? Fodang mulai marah. Benar-benar bencana. Saat ini tidak ada bukti yang bisa ditunjukkan. Bahkan jika kebenaran terungkap melalui penyelidikan resmi nanti, itu akan terlambat untuk membatalkan pernikahan ini. Terutama, pada saat itu Nguyetan pasti akan. Jadi aku harus menyelesaikan ini di sini, sekarang juga. Terlebih lagi, dalam skenario terburuk di mana kebenaran terkubur, mereka akan menghadapi hukuman yang bahkan lebih berat daripada aku. Di tengah kerumunan, dia melihat seorang pria aneh, Li Tachko. Bagaimana mungkin dia bisa begitu santai? Dia saat ini sedang bergumam. Ini mendesak, seseorang tolong selamatkan aku. Sesuatu mengintip dari balik jubahnya, mata tajam Fodang melihat lebih dekat. Dia menebak. Mungkinkah itu seragam bela diri klan Duong? Fodang teringat saat pria itu datang terlambat. Tuan Muda Sulung, akhirnya aku menemukanmu. Dia tadi bertanya. Hei, Li Tachko, kau menyembunyikan sesuatu, bukan? Pria itu tersentak. Apa? Tidak. Fodang menginterogasinya dengan dingin. Aku sudah mendengarnya. Jika tidak, mengapa para ahli klan Duong tiba-tiba menyergapmu? Itu karena kau melihat sesuatu di balik bukit itu, bukan? Pria itu pura-pura bodoh. Melihat apa? Tidak ada hal seperti itu. Dia memperingatkan. Begitukah? Biar ku beritahu dulu, kita semua berada di kapal yang sama. Jika kau berpikir untuk mengkhianati kami, lupakan saja. Pria itu bersumpah. Aku, Li Tachko, murid utama, jika aku tidak setia, biarlah aku menderita penyimpangan Ki. Jadi tolong, jangan katakan hal seperti itu. Kelompok itu berangkat. Sinyal berbunyi lagi, mereka harus bergerak cepat. Fodang kesal. Bajingan Li Tachko itu, tidak tahan tekanan dan mengkhianatiku lagi. Tidak ada cara lain, apapun yang kau lihat, kau harus mengakui semuanya. Dia angkat bicara. Pemimpin klan, aku telah mengatakan seluruh kebenarannya, tapi... Bahkan jika kebenaran terkubur, menghukumku saja sudah cukup, tolong ampuni murid-murid yang lain. Itu tidak mungkin. Kejahatan bersekongkol untuk menyabotase pernikahan itu berat, 7 murid itu akan dihukum berat. Tachko tertegun mendengar ini. 7 orang. Dia menghitung berulang kali, termasuk dirinya sendiri, jumlahnya tepat 7. Tachko panik. Mengapa aku termasuk juga? Fodang menambahkan. Pemimpin klan, murid utama Li Tachko adalah dalang dalam masalah ini, jadi dia harus menerima hukuman terberat, kan? Dalam hati, dia ketakutan. Dalang. Pemimpin. Sejak kapan? Ui Chuong menjawab. Tentu saja. Jika ini terbukti tuduhan palsu, dia akan menghadapi hukuman mati. Kata-kata ini menghancurkan siasatnya. Kali ini, Tachko terpaksa mengambil keputusan. Sialan. Ini buktinya. Aku menyimpan pakaian yang dibakar oleh para ahli klan Duong. Aku berencana memberikan ini kepada klan Duong dan memulai hidup baru sebagai murid sejati mereka. Serahkan bukti, batalkan pertunangan, dapatkan tepuk tangan, dan terus hidup sebagai murid utama yang gagal. Atau sembunyikan bukti dan biarkan pernikahan berhasil untuk mengembalikan pakaian itu ke klan Duong. Ini jadi rumit, apa yang harus kulakukan? Jika aku tidak menyerahkan buktinya sekarang, aku pasti akan ikut terseret dan dijatuhi hukuman mati. Sembunyikan bukti, mati karena fitnah, atau pernikahan berhasil. Kembalikan pakaian itu ke klan Duong. Fodang melaporkan. 7 murid itu dan aku berada di kapal yang sama. Tolong eksekusi kami berdelapan sekaligus. Terutama murid utama Li Tachko, karena dia tidak setia dan akan menderita penyimpangan Ki juga. Tolong kubur dia bersamaku. Dan karena eksekusi sudah dekat, tolong gunakan siksaan yang paling kejam agar diingat turun-temurun. Mulai dari mencabut kuku, mencungkil mata, memotong lidah, membelah perut, mengeluarkan usus. Jadi dia harus berteriak. Buktinya ada di sini. Fo dan senang pria ini akhirnya maju. Begitu, dong. Ui Chuong akhirnya mengerti apa yang sedang direncanakan oleh Fodang. Adapun Tu Hui, dia memiliki firasat buruk. Tachko menunjukkan jubah itu. Saat dalam perjalanan, aku naik ke bukit dan melihat ke bawah, menemukan para ahli klan Duong membakar ini. Pakaian ini tampaknya milik mereka yang menyamar sebagai bandit. Ketika pembunuhan gagal, mereka mencoba membakarnya untuk menghancurkan barang bukti. Kebetulan aku melihatnya. Sepertinya mereka berniat membunuhku untuk membungkamku tetapi malah melukai kedua murid itu. Karena ini masalah yang sangat penting, aku harus memeriksanya dengan hati-hati. Itulah sebabnya aku baru melaporkannya sekarang. Tolong maafkan aku.
Ini mengakhiri pengakuanku. Bukan, ini mengakhiri laporanku. Para murid semua berbalik untuk melihatnya. Murid utama, aku minta maaf, aku telah mengabaikanmu selama ini. Duong San maju ke depan dengan marah. Dia menyerang dengan telapak tangan ke arah seorang murid. Keduanya berjalan menghampiri Tachko. Meminta seragam biru tua itu. Tu Hue berpikir dengan marah. Bodoh yang tidak berguna. Mereka bahkan tidak bisa menangani masalah kecil, membiarkannya berubah menjadi kekacauan seperti ini. Dia membantah. Ini memang pakaian klan Duong, tapi apakah ada bukti itu milik para bandit itu? Fodang memotong. Berencana memfitnah kami lagi. Fitnah. Duong Tu Hue, kau harus bicara hati-hati mulai sekarang jika tidak ingin dihukum karena kejahatan menuduh orang lain memfitnahmu secara palsu. Suaranya berbisik di telinganya. Dengarkan baik-baik. Klan Tien memiliki anjing pelacak aroma yang sangat terlatih bernama Tien Lai. Jika aku membawa Tien Loi ke sini untuk mengendusmu sekarang, menurutmu apakah dia akan mencium aromanya di jubah ini? Dan jika ya, apa artinya itu? Tu Hue mengerti sepenuhnya. Anjing Venom klan Duong bisa mencium bau sepotong sutra yang terkubur 3 kaki di bawah tanah. Jika itu hanya bau badan yang tertinggal di jubah seperti ini, bahkan anjing bodoh pun pasti akan menemukannya. Dia mengancam. Serahkan penawarnya sekarang. Jika kau menyerahkannya sekarang, aku tidak akan melepaskan anjing itu, dan kita akan mengakhiri ini dengan pembatalan pertunangan. Tapi bagaimana jika anjing kami membongkar kebohonganmu yang terang-terangan? Bisakah kau dan klan Duong menahan ejekan dan aib seperti itu? Serahkan penawarnya dan pergilah dari Zhejiang. Dia bertanya dengan geram. Penawarnya. Kau bersedia melawan klan Duong hanya demi seorang pelayan wanita rendahan. Fodang mendesak. Serahkan, aku sedang terburu-buru. Gigi Tu Hue gemeretak karena marah. Penatua klan Duong menggebrak meja. Pernikahan sudah diputuskan. Mengapa kau bicara omong kosong seperti itu? Aura membunuh terpancar darinya, menyelimuti sekeliling. Seseorang menyadarinya. Energi ungu itu. Mungkinkah itu Kiawan Ungu? Kudengar hanya Master Mutlak yang telah mencapai ranah transformasi yang bisa mewujudkannya. Penatua klan Duong menginterogasi. Mengapa klan Tien memperlakukan tamu sepenting ini dengan kurang rasa hormat? Apakah ini ruang sidang? Apakah nona muda ini seorang penjahat? Ini adalah penghinaan yang luar biasa. Sampai sekarang, tidak ada yang berani tidak sopan kepada klan kami. Itu karena setiap orang yang mencoba melakukannya sudah mati. Momentum Tin Hak juga sama dahsyatnya. Penatua Duong, tolong jaga ucapanmu. Seseorang tersentak. Di sisi ini juga ada Kiawan Ungu. Dia memperingatkan. Ki Ungu beradu melawan Ki Ungu. Ini adalah pemandangan sekali seumur hidup. Jika kau terus melontarkan kata-kata sembrono seperti itu, kau akan segera mengerti mengapa pedang Tianlong pernah mengguncang seluruh dunia persilatan. Dia bersiap menghunus pedangnya. Apa? Keduanya berdiri dalam kebuntuan yang menegangkan. Anak buah penatua Duong berdiri serempak, siap menghunus bilah mereka. Pihak klan Tien juga mengambil posisi bertahan. Kedua faksi jatuh ke dalam jalan buntu saat para tamu di lantai atas mulai bergosip. Apa yang sebenarnya terjadi? Bertarung di pesta pertunangan, apakah klan Duong sudah gila? Ui Chuang diam-diam memperhatikan segalanya terbuka. Dia angkat bicara. Penatua Duong, tolong tenangkan amarahmu. Aliansi pernikahan telah ditetapkan dengan jelas, itu tidak bisa dibatalkan begitu saja oleh keinginan satu pihak. Kecuali jika satu pihak melakukan kesalahan besar, itu tidak bisa dicabut. Dia menjawab. Keinginan satu pihak. Aneh sekali. Kedengarannya seolah-olah klan Tien yang sangat ingin membatalkan pernikahan ini. Ui Chuang tersenyum dingin. Jika kedengarannya seperti itu, aku minta maaf. Namun, cahaya 5 warna terpancar keluar, membuat semua orang terpana. Aura 5 warna itu mencapai hingga ke lantai atas. Barang-barang di meja Ui Chuang terpotong bersih. Dari belakangnya, ujung tombak yang terbentuk dari energi murni muncul. Semua orang kagum melihat pemandangan itu. Apakah ini pedang Tian Hong 5 warna legendaris yang sering kudengar itu? Pedang 5 warna yang dimanifestasikan oleh pemimpin klan pada ranah transformasi. Segala sesuatu ada batasnya. Suaranya membawa wibawa yang berat. Jangan menguji kesabaran pemimpin klan ini lebih jauh.